WFA, Pak, WFA. Oke. Bapak Ibu kita bisa mulai ya. Udah 23 orang, mungkin ada 25 sedang proses masuk. Kita semuanya di daftar saya ada 29. Saya lihat dulu ya. Ya, 29. Sudah hampir masuk semua. Baik, kita akan mulai aja sambil sedikit nanti perkenalan sekitar 5-10 menit dari mana dan bisa kita bersilaturahim dalam kegiatan yang akan datang. Saya nggak yakin hari ini tuntas semuanya, tapi minimal membuka perspektif kita, wawasan kita mengenai bagaimana membuat jurnal yang baik. Kemudian kita harapkan sebagai akademisi, baik guru, peneliti, pasti mimpinya dapat Scopus. Nanti alhamdulillah Bapak Inayatullah, SEME sudah hadir di ruang Zoom kita. Kita akan mulai. Sebelum itu tentunya saya akan buka dengan sedikit perkenalan. Ya, oke, nggak apa-apa. Ibu Linda ya. Dan nanti sedikit banyaknya sebutkan namanya, kegiatannya, dan dari mana lokasinya atau tinggalnya. Ya, kita mulai saja. Alhamdulillah sudah hadir di dalam Zoom meeting ini atau kegiatan kita. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini hari Rabu tanggal 10 bulan 3 2021. Tanpa terasa tahun 2020 sudah hampir 3 bulan meninggalkan kita. Mudah-mudahan di tahun 2021 ini akan memberikan pencerahan kita bagi kita tentunya. Kemudian sebelum kita mulai, mari kita awali dengan berdoa menurut agamanya masing-masing, dan saya akan mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, saya yakin di Zoom ini adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang sudah berjibaku di dunia perguruan tinggi, dunia pendidikan, tetapi tentu juga kita tolong suara yang masih ribut, Bapak Ibu bisa di mute sebentar. Saya yakin di depan saya ini adalah orang-orang hebat yang memang sudah berjibaku di dunia pendidikan, tapi kalau kita manusia pasti selalu kurang, kita menimba ilmu terus, sehingga tidak ada batas bagi kita kapan kita sudahi kegiatan akademinya. Kemudian saya akan memperkenalkan diri saya, nama saya Ade Fadil. Kemudian saya dosen di Universitas Nusantara, dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah di Rosa Islamiyah Al-Hikmah, Sekolah Tinggi Ilmu Agama Utsman bin Affan di Bambu Apus Jakarta Selatan. Kegiatan saya sehari-hari ngajar, dan saya ada sedikit keterampilan. Sampai saat ini saya mengajar di kampus produksi siaran media televisi dan radio. Bapak Ibu yang ingin membuat radio streaming, mudah-mudahan bisa berkolaborasi lagi dengan saya, baik radio streaming ataupun TV streaming, dari mulai siaran sampai upload ke internet dan bisa didengarkan di seluruh dunia. Kemudian kegiatan ini terselenggara atas kerjasama Fadli Broadcasting School, dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini sudah hadir guru kita, teman kita, sahabat kita, Bapak Inayatullah, SEME. Sedikit ya, saya juga masih belajar Pak mengenai Scopus. Walaupun saya pernah dengar Scopus sangat dahsyat, ada Q1, 2, 3, 4, 5. Dan dengan saya berkolaborasi dengan Pak Inaya, alhamdulillah baru kemarin saya dapat good news, kabar gembira, paper kami berdua dengan Pak Inaya diterima di accept di konferensi internasional di Brazil tanggal 5 sampai tanggal 8 April ya, 5 sampai 8
tanggal 5 sampai 8 April 2021. Tapi berhubung karena COVID, maka semua kegiatan presentasinya dilakukan dengan Zoom. Kalau memang tidak ada masalah COVID, mungkin saya sudah jalan-jalan dengan Pak Inaya nih, Pak, ke Brazil. Ngelihat negara Pele, Pak. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang akan datang juga ada beberapa paper yang akan dikirimkan. Kalau nggak salah itu ada kesempatan untuk presentasi di Italia, Roma, Pak. Jadi sejak saya dapat berita dari Pak Inaya sudah diterima, 2 hari 2 malam saya kayak sakit, Pak, insomnia, Pak. Saya berpikir saya udah di Italia, udah di Roma dengan jalan-jalan yang sangat saya senangi. Nah di BINUS juga demikian, Pak. BINUS itu menurut kabar katanya setahun itu 1000 jurnal harus masuk. Nah Pak Inaya ini salah satu kandidat, mohon doanya juga Pak, dalam waktu dekat akan menyelesaikan disertasinya Doktor IT, nanti lebih lanjut. Silakan Pak Ina akan menceritakan ketika proses Scopus dan perjalanan S3-nya di Universitas Bina Nusantara. Setelah itu kita akan berdiskusi. Nah, jadi saya gembira sekali. Saya nggak yakin kegiatan ini hanya cukup sekali. Mungkin nanti kita kesediaan Pak Inaya untuk sama-sama kita membangun dunia akademisi, dunia Scopus, karena memang bagi dosen, peneliti, atau juga guru mungkin ya, Scopus adalah number 1 untuk kenaikan jenjang atau juga pengakuan internasional. Kemudian juga yang lainnya, Bapak Ibu diharapkan nantinya setelah kita selesai bisa berkolaborasi terus, kita membangun jaringan untuk semuanya di ruangan ini yang sebanyak 29 orang secara periodik bisa juga mengikuti jejak Pak Inaya untuk berkelana gratis di BNI kampus dan sekalian membangun peradaban intelektual. Dan kegiatan ini terselenggara pada hari ini akan kita lanjutkan pada hari yang akan datang dengan durasi mungkin sampai jam 14.00, tapi kalau jika nanti berkembang, saya minta kesediaan Pak Inaya untuk mengatur durasi waktunya sampai berapa lama. Dan grup-grup yang saya sudah kirim, tetap kita akan kawal sampai semuanya masuk ke Scopus, atau Q1 atau Q6, bahkan di paper-paper yang internasional. Kemarin saya sudah dapat kabar dari Pak Inaya, paper kami berdua di Brazil itu ada sekitar 6 halaman, tapi referensinya ada sekitar 1 halaman. Jadi memang padat sekali. Saya juga belajar banyak ketika kita bikin jurnal. Pertama ada problemnya, yang kedua ada solusinya, ketiga ada novelty-nya atau teman barunya. Saya yakin dengan kehadirannya Pak Inayatullah akan membongkar habis mengenai apa itu Scopus, bagaimana tembusnya. Dan saya sudah lihat juga jurnal Pak Inaya mungkin lebih dari 20. Yang tahun ini, kemarin saya berbincang-bincang dengan Pak Inaya, sedang disiapkan 20 sampai 30 paper untuk internasional. Sehingga tentunya sangat presisius, sangat kredibel narasumber ini, samping sebagai akademisi dan juga sebagai penulis, dan terbukti tulisan-tulisannya atau buah pikirannya atau ide cemerlangnya sudah diterima di lautan akademi dunia internasional. Hanya itu pengantar dari saya, mungkin kita akan bangun nanti dengan diskusi dan Pak Inaya akan memimpin langsung kegiatan-kegiatan pengenalan Scopus atau juga pendalaman Scopus lainnya. Silakan Pak Inaya, tempat dan waktunya kami persilakan. Mungkin sebelum itu ketika Bapak sedikit bisa memperkenalkan dirinya Pak. Sebentar Pak Inaya ya, kita sapa dulu teman-teman di sana secara singkat namanya dan dari mana dan kampus mana. Mungkin saya akan mulai dari sini. Selamat siang Pak Sugeng. Halo Pak Sugeng. Bisa disebutkan Pak nama lengkap dan dari mana biar teman-teman juga kenal. Ternyata saudara kita, sahabat kita dari Aceh sampai Papua ada nih Pak. Silakan Pak Sugeng. Oke baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Selamat siang, terima kasih banget kesempatannya. Ini dengan Sugeng Rianto dari STI Pertiwi Bekasi, Bapak. Bekasi. Masa ngajar berapa tahun, Pak? 5 tahun, 10 tahun? Saya 5 ya. 5 tahun ya? Ya. Saya di BINUS sejak 99, Pak. Udah hampir 21 tahun. Baru sekarang, Pak, fokus saya dengan Pak Inaya tembus, Pak. Silakan. Kemudian Pak, ya. Banyak belajar nih, Pak. Betul, saya juga banyak belajar, Pak. Walaupun saya jadi dosen. Suaranya putus-putus, Pak. Suaranya putus-putus. Masih putus, Pak? Oke. Walaupun saya udah ngajar 21 tahun, Pak, tetap susah, Pak, maksud fokus. Betul. Oke. Pak Markaban, silakan, Pak. Akan kita butuh satu orang lagi sebagai saya Marhaban Siswanto dari Jombang, Jawa Timur. Saya sedang menempuh S3 di Unisula Semarang, jurusan Teknik Sipil. Terima kasih. Oke. Maaf nih, Ibu atau Bapak Eka Sasmita? Ibu ya? Eka, Pak. Eka. Eka yang mana nih, Pak? Wajahnya nggak kelihatan, Pak. Eka Julianti, Pak. Atau Pak Eka Sasmita? Ini Eka Sasmita. Oh iya, Pak Eka Sasmita dulu. 2 Eka ya? Iya. Lagi WFO ini. Iya, silakan, Pak. Ya, makasih Pak Ade. Ya. Nama saya Eka Sasmita Mulya. Ya. Mengajar di Politeknik Negeri Jakarta, jurusan Teknik Sipil dari tahun 88. Wah, saya kira saya senior, Pak. Bapak lebih senior lagi, Pak. Tapi ini karena sudah putih, jadi baru kenal Scopusnya, ini belum pernah nyoba ini, mau belajar. Masih aktif, Pak ya? Aja, Pak. Masih aktif, alhamdulillah masih aktif. Mungkin juga sama dengan Pak, saya kebenaran mungkin dengan Pak Siswanto ini satu kampus kali. Saya lagi nyoba ngambil ini di istana gitu. S3? Iya gitu. Iya, salam kenal Pak. Usia berapa Pak sekarang, Pak? Masih muda Pak, 17 lebih banyak ya. 50. Saya udah 56 Pak. 55 tahunan lah, 55-an. Saya mau ngambil S3 kemarin 55, saya pikir 55 tahun 60. Ternyata tahun saya dokter udah pensiun, Pak. Bener. Tapi makanya butuh semangat tinggi nih, Minimal di Batu Nisan kita ada Pak, Dr. Eka Sasmita itu. Memperpanjang biodata kita, Pak. Nah ini kawan saya Pak, Dr. Hermansyah, Pak Ustadz nih Pak, Al-Hafiz Pak. Silakan Ustadz Herman. Orkan diri dari mana? Terima kasih banyak. Ya, makasih Pak. Ya, saya dosen dari Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Islami Al-Hikmah dari Jakarta. Sekarang lagi ngambil S3 di UIN, jurusan tafsir. Ya gitu aja Pak. Mengajar dari 2004. Ya, 2004. Tahun. Mantap. 17 tahun lah. Kalau suhu belakangan ya, baru saya buka kartunya suhunya nih. Pak Daulat, Ampunan, kayaknya dari BINUS kayaknya nih. Pak Daulat, silakan Pak Daulat. Ya Pak. Ya, silakan Pak. Selamat siang. Ya. Dari mana Pak? Saya sama-sama kayak Bapak dari BINUS Pak. Satu guru, satu ilmu, jangan ganggu kan nih Pak. Saya masih junior Pak, dan saya baru ngajar di BINUS 2015. 2015 ya, ya mudah-mudahan Pak makin awet Pak ya. Kemudian Ibu atau Nilu Ariningsi dari Bali kan? Silakan Ibu Nilu. Halo, belum ada ya. Ini Farizi Samil Pak, anak saya Pak. Saya ajak baru SMP Pak. Jadi saya ajak ngobrol-ngobrol lah dengan orang-orang pintar semua Pak. Untuk mendoanya dapat SMA terbaik Pak. Kemudian Ibu Eka, 2 Eka tadi ya. Eka Sasmita dengan Eka Yulianti. Silakan Ibu Eka. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam. Perkenalkan saya Eka Julianti Pak. Kalau saya ini kebetulan dulu
dulu saya mahasiswanya Pak Inai. Oh. Dulu Pak Inayatullah itu pernah ngajar di UIN. Terus saya di semester 5 itu, tapi sekarang saya dosen di Sistem Informasi Universitas Terbuka. Sekarang Pak Inayatullah jadi partner untuk penulisan buku. Gitu, Pak. Iya, iya. Ibu tinggal di mana, Bu? Boleh tahu? Kalau tinggal sekarang di Bogor, Pak. Oke. Pak Dolo Jakarta ya. Pak Marhaban di mana tadi, Pak? Jakarta ya? Marhaban? Marhaban dari Surabaya. Surabaya. PK Jakarta. Surabaya. Bukan dari Surabaya. Dari Surabaya, Universitas Surabaya, Darul Ulum. Ya? Dari Universitas Darul Ulum. Ya, ngajar di teknik sipil juga. Oh, teknik sipil ya. Kemudian berikutnya Pak Dedi Rianto. Silakan Pak. Dari mana? Nama lengkapnya? Kampusnya? Suaranya Pak masih tertutup? Dimut? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, saya dari kampus Presiden, gitu Pak. Universitas Presiden? Iya, mohon. Ya, jadi saat ini domisili di Tasikmalaya Pak, karena kebetulan online jadi di Tasikmalaya gitu ya. Latar belakang pendidikan baru S3 Pak. Ya, nanti kita minta berkolaborasi gitu ya untuk mencapai gelar saya yang tertinggi. Ini baru associate Pak. Insya Allah kalau kita berkolaborasi saya bisa jenjang tertinggi profesor penuh gitu Pak. Terima kasih Pak. Profesor associate di Universitas Presiden University Pak ya? Iya Pak. Oke. Ya, jadi kita berkolaborasi Pak, nggak bisa berjalan sendiri-sendiri. Jadi Betul, kita Pak. maju bersama-sama. Ya, Bahkan jurnal ini saya lihat nggak boleh sendiri katanya Pak. Dengan ya. Pak Ruli kenal Pak ya? Ruli Mangunsong. Mohon. Pak Ruli di University. Iya Pak. Kenal ya, oke. Siap Pak. Kemudian Ibu Mutiara. Silakan Ibu. Dari mana Ibu? Ya, nama saya Linda Mutiara Lumban Tobing. Saya dipanggil Mutiara atau Tiara. Kalau alamat saya di Parung Panjang Bogor, dekat dengan rumahnya Bapak Fios. Dan saya masih, kalau tadi Bapak katakan saya junior di BINUS, saya sangat junior Pak. Baru di BINUS, baru masuk di tahun 2021 ini Pak, dan mengajar untuk agama dan kewarganegaraan. Wah, sama ya. Oke. Jadi saya juga di CIBI, Bu. Saya juga ngajar di CIBI, Kata Building Agama Pancasila dan Kewarganegaraan. Tapi di kampus lain saya broadcasting radio dan televisi. Oke. Pak Gatot Batu. Pak Gatot bisa monitor Pak? Oke, lanjut ya. Ibu Titin. Ibu Titin Apriani. Baru masuk ya. Pak Widio. Masih monitor Pak Widio? Tidak ada mikrofon, saya lihat di situ Pak, di chatnya. Makanya ditutup ya. Kemudian Ibu Meti. Silakan Bu Meti. Yosepin. Silakan Ibu Meti. Ya, halo Pak Ade. Ya, halo semuanya Bapak ya. Ibu. Perkenalkan nama saya Meti Josephine. Saya juga sama dengan Bu Mutiara. Saya ini sangat-sangat junior sekali di BINUS. Mengajar kewarganegaraan dan Pancasila. Karena COVID kita nggak pernah ketemu Bu ya. Udah hampir setahun lebih ya. 1,5 bisa kita saya di BINUS Bandung sih Pak. Oh Bandung. Dengan ya. Pak Jatmiko Jati ya. Entrepreneur dia. Di BINUS Bandung. Ya mungkin Pak, karena saya baru ketemu. Kan. Jadi... Iya. Kemudian ya, Pak, ada Ibu silakan. Ibu di Bandung ya sekarang ya? Iya betul. Oke baik. Bapak Salman silakan. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Salman. Sekarang ngajar di Sebis Bogor. Sebis Bogor. Iya. Masa ngajar berapa tahun? 5 tahun, 10 tahun? Atau udah... Baru tahun 2019 Pak, 2 tahun. Ya kalau semuanya dosen pasti jenjang terendahnya ada S2 ya?
S3 dan nanti profesor. Kemudian mohon maaf saya namanya nggak jelas, Muhammad Aceh ya, Ahmad mungkin ya. Silakan Pak Muhammad. Udah. Muhammad Ahwan. Silakan Pak. Suaranya Pak belum. Ya. Saya Muhammad Ahwan dari Universitas Merdeka Ponorogo, Jawa Timur. Saya ngajar di Fakultas Hukum. Saya suaranya nggak kedengar. Saya baru 5 tahun ngajar di Fakultas Hukum. Jadi masih sangat junior juga, perlu banyak belajar ke senior-senior. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tinggal di mana Pak? Jakarta? Di Madiun. Madiun. Oke, cukup jauh ya. Ya. Kemudian akan saya sapa lagi Ibu Bapak ya, Video. Belum ya. Ibu Yeni Desnelita. Silakan Ibu. Belum monitor ya. Ibu Fatmawati. Belum ya. Bapak atau Ibu Fida ini. Belum juga. IBT PI Wilda. Kemudian Indra KH. Belum ada ya? Ada Pak, ada. Oh, ada, silakan Pak Indra. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ade, ya. Pak Inai, apa kabar? Sehat-sehat semua ya. Semua kolega di sini yang belum kenal, perkenalkan nama saya Indra KH aja. Kalau mau panjang-panjang namanya Indra Kusmadi Hartono, tapi saya biasanya pakai KH aja ya. Haji karena biasanya yang di depan Pak banyak yang melenceng Pak. Kalau saya KH-nya di belakang Pak. Jadi nggak mungkin melenceng karena dari lahir Pak KH-nya Pak. Jadi anyway, yang belum kenal saya, mungkin saya perlu bilang saya orangnya asik ya. Gitu aja, pendek aja. Di BINUS aktif dari tahun 2005-2006 lah kira-kira di jurusan Sistem Informasi. Bareng-bareng Pak Inai, cuman Pak Inai lebih senior beberapa tahun dari saya kayaknya begitu ya, dan karya-karyanya lebih banyak. Kalau saya masih levelnya di bawah Pak Inai lah ya. Pak Inai kalau saya panggilan akrabnya Pak Ustadz. Pak Inai, apa kabar Pak Ustadz? Itu aja mungkin perkenalan dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan salam kenal ya buat Bapak Ibu, kolega-kolega semua di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Pak Indra ini KH, saya pikir Kiai Haji Pak, terbalik nulisnya tadi Pak. Maunya begitu Pak, cuman belum ada waktunya Pak. Jadi antara Ustadznya, Ustadz Inayatullah dengan Ustadz Indra. Kira-kira begitu Pak ya. Saya selain di BINUS, maaf, aktif juga di beberapa kementerian sekarang namanya, tapi ya. Kementerian mana Pak, boleh tahu Pak? Nggak boleh Pak. Jadi nggak boleh. Mohon maaf ya, saya kira anu aja lah apa namanya informasi yang disclose ya itu ya, aja Pak ini nanti mungkin mengenal saya. Secara itu aja adat, Pak kira-kira. Oke, entar secara adat aja Pak ya. Pak Zulkifli. Terima kasih ya Pak, Bapak Ibu semua. Selamat siang. Pak Zulkifli silakan Pak. Belum ada. Bu Fida nggak ada. Ibu apa Bapak ya? Ferdinand. Baik Pak. Halo. Oke, silakan Pak. Saya Pak. Ya, silakan Pak. Baik. Diri Pak dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Mohon izin, nama saya Jul Pak. Zulkifli. Dari Samarinda Pak, Kalimantan Timur. Ngajar di mana Pak? Di kampusnya? Ya Pak, di Widyagama Pak, Widyagama Samarinda. Oh, Widyagama Samarinda ya. Alhamdulillah ya, kawan kita makin banyak. Fokusnya ke ya Pak. Makin banyak kawan kita di daerah ya. Kemudian betul siap. Azriful, maaf kalau salah. Azriful, silakan Pak. Secara singkat Pak. Ya, Assalamualaikum Pak. Ya, maaf nggak bisa kelihatan videonya nih. Boleh Pak, nggak apa-apa. Ya. Perkenalkan saya Azriful
dari UIN Alauddin Makassar di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Oke. Kemudian yang berikutnya saya buka dulu. Ya, makasih Pak. Oke, terima kasih. Pi Isafi, ini kawan saya Pak. Dia ada disabilitas, dia tunanetra tapi jago siaran nih Pak. Radionya Radio Jam Bicara namanya. Silakan Kang Pi. Monitor. Tidak ya. S10 siapa nih? Silakan S10. Saya nggak bisa namanya. Tahu S10? Nggak ada ya. Mungkin Bapak dan Ibu IBT ada? IBT PI. Assalamualaikum Pak. Oh ya, Assalamualaikum. silakan Kang Pi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Fi Syafi'i. Saya seorang disabilitas netra dan saya merasa alhamdulillah bahagia karena bisa bertemu dengan bapak-bapak yang mungkin ini ya hebat-hebat gitu Pak ya. Jadi mudah-mudahan saya bisa menambah wawasan. Kebetulan mohon maaf saya di sini sedang di tempat kerja Pak. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu nih kawan saya PISA PI dikerja di satu perbankan bagian sekretariat, bisa komputer, bisa ngetik, bisa bersiaran, bisa dagang dan sebagainya. Netra dua-duanya Bu. Jadi kalau nanti ada ada kemajuan orang tunanetra yang dapat Scopus, mungkin ada beberapa orang saja yang kita bisa beritahu ya. Mudah-mudahan Kang Pi bisa dapat Scopus juga. Lagi kuliah juga Bu, semester 2 ya Kang Pi ya, di Sukabumi. Kemudian saya akan sapa yang lain. Mungkin masih ada Pak. Ibu Titin sudah bisa monitor. Bapak IBT PI Wilda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Saya dari Pekanbaru Riau. Iya. Dari kampus Bisnis Teknologi Pelita Indonesia. Kebetulan sekarang sedang mengambil S3 juga di Universitas Negeri Padang. Kalau udah belajar, udah sekitar 12 tahun, Pak. 12 tahun, oke. Ibu Aisyah, mungkin bisa monitor Bu Aisyah, silakan. Saya bisa sapa dari sini. Masih ada mungkin Bapak Ibu yang ingin saya belum panggil namanya. Kalau sudah, kita persilakan kepada Bapak Inayatullah untuk membentangkan mengenai hal-hal yang terkait dengan Scopus. S10 masih ada. Ini Mas Toto ya? Kayaknya juga ini disabilitas juga Pak. Itu Pak Toto Pak. Ya. Disabilitas iya, Pak netra, Toto Pak. itu Pak. Oke ya. Saya kebetulan dipercaya oleh teman-teman disabilitas di Radio Jam Bicara. Saya pembina mereka untuk mengembangkan radio untuk tunanetra, radio streaming yang terdengar di Eropa, di Jepang, di Korea, di Brunei. Jadi karena streaming, semua dunia udah bisa mendengarkan kualitas suara radio tersebut. Mudah-mudahan didoakan bisa lebih eksis lagi radio streaming yang sebagai contoh di Indonesia bahwa orang tunanetra itu bisa menjadi penyiar, bisa mengelola radio. Baik, kalau tidak ada lagi yang belum saya perkenankan, persilakan. Mungkin saya akan langsung lagi nanti ke Pak Inaya untuk memandu kegiatan-kegiatan pengenalan, pelatihan, dan juga bagaimana menembus Scopus yang terindeks. Kepada Pak Inaya, saya persilakan. Mungkin diperkenalkan diri dulu, Pak. Suaranya jelas, Adik? Jelas. Oke. Diperkenalkan diri dulu, Pak. Oke, saya Inayatullah. Saya coba share screen, Pak, ya, biar. Ya. Share screen, ya, Pak. Belum bisa share screen, Pak, ya? Benar. Share. Ya, benar, Pak. Ya, sudah Pak Inaya. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, perkenalkan, ini nama saya. Ya, saya ngajar di BINUS sudah cukup lama, dengan Pak Ade, Pak Indra, dan lain-lain. Dari tahun 2003 ya, saya ngajar sana. Yang kedua, saya juga lagi kuliah di DCS, S3, Dokter Computer Science. Ini nama saya.
Oke, langsung aja Bapak sekalian, saya akan masuk ke materinya. Pertama, Scopus, mungkin ada yang tahu, ada yang belum tahu juga. Jadi secara umum, Scopus sebuah database jurnal terbesar saat ini, terbesar di Belanda dari tahun 1880. Yang kedua, kalau sudah masuk ke Scopus itu sebagian yang berkualitas tinggi. Jadi Scopus punya beberapa tingkatan. Kalau kalian udah ini hanya review saja. Ada yang sampai Q1, contohnya ada Q2, Q3, sampai Q4. Rata-rata itu di Scopus sampai Q4. Dan rata-rata jurnal. Kalau untuk proceeding kayaknya belum ada. Rata-rata kalau Q1 ke Q4 itu jurnal, kelasnya jurnal. Itu Scopus Pak kalian. Jadi hari ini kita fokus untuk bagaimana secara praktis, secara teknis kita bisa tembus Scopus. Nah sebelum itu saya coba berikan apa yang sudah saya buat biar Bapak Ibu sekalian juga ya yakinlah bahwa ini bukan cuma omongan kosong, karena tahun lalu saya sudah publish di 12 paper. Last year 2 paper dalam 1 tahun. Itu ada 4 jurnal, ada sekitar 8 yang proceeding dalam 1 tahun. Nah tahun lalu itu ada 1 jurnal yang tembus di Q2, ini dia. Tembus di Q2. Dan alhamdulillah juga memang saya sendiri ya, karena saya lagi nyoba-nyoba ternyata bisa. Jadi saya single author di nama International Journal of Change Gravity itu di UK, itu Q2. Ini bayarnya mahal Bu, sampai $10.000, 14 juta masuk registrasi ini. Ya, jadi tahun lalu saya sudah publish 12 paper, salah satunya yang masuk ke Q2. Ini dia. Nah, tahun ini itu hampir 20 paper. 18 proceeding sudah accepted dan ada yang review, dan 4 jurnal lagi progress. Nah, saya mau berbagi sama kalian. Ternyata kalau kita tahu celahnya itu sebenarnya gampang. Mudah untuk bisa tembus paper di Scopus. Minimal kita sekarang bahas di proceeding dulu yang lebih gampang tembusnya. Nanti kalau ada pertemuan lain mungkin kita bicara yang lebih level di jurnal ya. Jadi sekarang kita fokus proceeding. Jadi tahun ini sampai bulan Maret saya sudah menghasilkan 20 paper. Itu 18 proceeding dan 4 jurnal. Yang 18 proceeding itu ada, ya, ini yang pertama. Di Brazil. Itu ada 7 paper di accepted. Itu di accepted Brazil. Ini IOM, itu Scopus. Nah di Brazil ini agak unik. Uniknya adalah, jadi kalau kita bayar pertama, first paper itu $250. Next paper cuma $100. Jadi kalau kita banyak itu lebih murah. Lebih murah. Ya, jadi kalau first paper $250. Next paper yang 1, 2, 3, 4 itu cuma $100. Nah saya 7 paper itu alhamdulillah saya submit 7 paper diterima. Kemudian di Surabaya di Ion Seed juga saya diterima 2, saya submit ada berapa ya? Ada berapa paper, cuma yang diterima cuma ada 2. Ada 2 paper di Surabaya. Ini juga sama, ini Scopus juga ya, di Surabaya. Lalu yang ketiga di BINUS ada namanya ICIMTech. Nah saya submit 9 paper di ICIMTech, 9 paper. Dan semuanya lagi di review. Tahun lalu saya di ICIMTech submit 4 paper itu nggak ada yang ditolak, semuanya diterima. Ya mudah-mudahan nanti 9 paper ini bisa diterima. Ya, jadi tahun ini yang itu yang proceeding yang sudah disubmit, yang sudah accept, ada yang lagi di review. Dan tahun ini juga saya sedang mengolah 1 jurnal untuk Q1. Q1 ini ada target di ecosystem application Q1 tentang strategic higher grade education service in Indonesia. Ini lagi proses, yang Q1-nya ada beberapa Q2, Q3 lain prosesnya. Jadi intinya saya berbagi bagi kalian bahwa kalau kita sudah tahu polanya sebenarnya gampang bikin jurnal atau proceeding. Baik, itu pengantar tentang apa yang sudah saya publikasikan dan apa yang sedang prosesnya yang lagi di review. Kita mulai. Nah, ini how come? Bagaimana bisa ada 20 paper dalam satu tahun? Saya coba berbagi tips. Kalau mungkin Bapak Ibu pernah dapat materi yang sifatnya general teori, saya langsung masuk ke nanti ada bedah paper. Jadi benar-benar kita langsung main di papernya. Biar kita tahu nih
ini gimana sih paper bisa tembus di Scopus ya. Baik, di paper Bapak sekalian itu ada jurnal sama proceeding. Ada 2, jurnal sama proceeding. Kalau jurnal itu biasanya agak lama previewnya. Jadi kita nggak perlu presentasi, kita submit jurnal, nanti akan direview cukup lama 2-3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang setahun malah jurnal itu. Lebih kompleks. Nah, proceeding itu diseminarkan, conference. Nah, ini lebih simpel. Lebih simpel. Ada tamu. Nah, jurnal proceeding itu sama biasanya. At least ada 6 bagian. Ya, 6 bagian di jurnal proceeding. Ada abstrak, ada introduction, ada literature review, methodology research, result discussion, dan conclusion. Nah, ada 6, minimal 6, Bu. Sama-sama 6, di jurnal ada 6, proceeding itu at least bisa lebih kurang ya, tapi ada 6 itu. Oke. Kemudian kita masuk ke yang pertama. Yang pertama itu kalau kita buat paper, Pak, Bapak sekalian, itu kita pertama mikir, kita masih punya novelty. How make a novelty? Apa sih keterbaruan yang kita mau tawarkan? Itu dulu pertama. Pak Inayah, mungkin bisa di full size-nya? Gitu nggak kelihatan. Oke, ya, makasih. Ya, kita kalau ini langkah awalnya, Bapak sekalian. Langkah awalnya adalah how to make a novelty. Karena kalau kita buat paper di kelasnya Scopus itu harus ada novelty, keterbaruan. Kalau enggak bisa. Jadi kita mesti mikir how make a novelty. Nah, minimal ada 4 tahapan, Bapak sekalian. Yang pertama, find problem. Select object. Select object dulu. Select object. Kita milih dulu. Apa yang mau kita jadikan objek sebagai penelitian? Misalnya UKM, perguruan tinggi, higher education, atau hospital, atau mungkin juga elementary school, sekolah, atau komunitas, macam-macam. Itu begitu banyak objek yang bisa kita ambil, Mas Rian. Apa aja bisa diambil. Pertama itu, select object. Yang kedua, find problem. Apa masalahnya? Apa masalahnya dengan objek tadi? Bisa marketing, bisa learning, bisa proses, bisa penjualan, macam-macam. Ya. Nah, setelah kita tentukan problem, ketemu problemnya, kita masuk ke riset, desain riset metode. Nah, ini sebenarnya adalah langkah-langkah kita melakukan riset. Langkah-langkah kita melakukan riset. Nah, akhirnya ketemu novelty, model, framework. Nah, kita coba ambil yang real, biar kita coba biar lebih jelas bagaimana kita bisa membuat sebuah novelty. Misalnya, Pak sekalian, ini ada UKM nih, SME itu UKM. Kita coba fokus di objek yang UKM. Nah, kemudian kita bisa cari problem, find problem. Gimana caranya? Ibu bapak sekalian bisa pakai Google. Pakai Google aja. Masalah UKM di Indonesia itu muncul, Bu. Wah, banyak banget masalahnya. Muncul tuh, tinggal pilih. Ya kan? Nah, ketemu nih marketing. Ketemu marketing. Oh, ternyata UKM tuh nggak bisa menjual secara online. Offline dia bisa. Keterbatasan teknologi, pengetahuan. Berarti ketemu nih problem. Marketing masalahnya. Oke, ketemu problemnya. Ada UKM, bermasalah dengan marketing. Nah, sekarang kita mau bikin apa novelty-nya? Nah, sama novelty-nya. Saya coba buat simulasi ya. Jadi sekarang karena fokusnya marketing UKM, saya coba misalnya ini langsung ke teknis, Bu ya, biar nanti bisa diaplikasikan. Coba saya stop share dulu. Caranya, Bu sekalian, untuk bisa membuat novelty itu mudah. Pertama tadi, kita find problem, masalah UKM misalnya di Google. Masalah UKM.
Maaf, UKM. Itu ada tuh, minimal modal, kurangnya inovasi produk, macam banyak masalahnya. Ini sebenarnya udah cikal bakal jadi novelty. Nah, saya fokus ke marketing. Sekarang, ke marketing. Nah, bagaimana cara menemukan model novelty-nya? Mudah, Bu. Caranya, Ibu tinggal di sini. Tinggal di sini di Google model e-marketing. Marketing. Ibu klik gambar. E-marketing ya, e-marketing. Mana yang punya? Bari materi e-marketing. Nah, ini jadi cikal bakal kita untuk membuat sebuah novelty. Ya, ini banyak model-model yang berhubungan dengan marketing. Banyak modelnya, Bu. Jadi Ibu, Bapak sekalian nggak usah buat dari nol, karena ada orang yang pernah membuatnya. Nah, jangan diciplak habis, nggak boleh. Itu melanggar etika dan nanti akan kelihatan nanti sebagai plagiarisme. Nah, ini cukup jadi sebuah model awal. Model awal kita membuat model e-marketing buat SME. Ini misalnya ini, saya ambil ini contohnya ini. Nah, ini nih. Ini ada contoh model internet marketing. Mungkin buat yang lain nih. Tapi ini bisa menjadi ide kita untuk dikembangkan e-marketing buat UKM. Oke. Ya, itu ya, Bu. Itu Bapak Ibu novelty itu novelty-nya. Itu cara mencari novelty-nya. Oke, kemudian saya lanjut lagi ke ini. Nah, kalau yang udah ketemu nih UKM, udah ketemu problemnya. Novelty udah ketemu novelty-nya. Nah, Bapak Ibu tinggal membuat riset design. Ini langkah-langkah, Bu. Langkah-langkahnya membuat sebuah penelitian. Itu anggap aja misalnya gini. Yang tadi Ibu bilang tuh, yang tadi saya ceritakan. Pertama, cerita dulu ada UKM. Ternyata mereka bermasalah. Find problem UKM. Kemudian ketemu masalahnya, kita coba cari apa kebutuhan yang dia inginkan di marketing. Kemudian ketemu lagi, kita coba cari alternatif solusinya. Nah, ini contoh dari ini contoh dari metodologi riset metodologi. Jadi tahapan aja. Ini saya contohnya di e-government. Ini paper yang ada diterima di Surabaya. Itu tentang e-government pakai cloud computing. Nah, di riset metodologi itu tinggal itu ya. Pertama, apa sih masalah di e-government? Problem itu. Yang kedua, apa sih solusinya? Yang ketiga, identifikasi IT yang bisa mensupport e-government apa sih? Terakhir kita buat develop cloud computing buat e-government. Ya, jadi riset metodologi adalah tahapan kita membuat sebuah penelitian. Dan ini sangat sederhana. Sama kayak tadi kita mulai. Find problem, find object. Oke. Ya, jadi itu Bu, Bapak Ibu, ada 4 tahapan. Minimal 4 tahapan. Pertama, pilih objeknya, apa masalahnya, kemudian kita buat riset lagi dan kita novelty cari di Google, mana yang udah ada, kita coba jadi inspirasi. Oke. Nah, kemudian find problem itu bisa macam-macam, Bu. Bisa observasi. Kita ke lapangan nih. Misalkan Bapak Ibu punya teman di sekolah. Ternyata gurunya bermasalah dengan knowledge misalnya. Atau mungkin studennya juga bermasalah dengan knowledge. Kita coba, ternyata itu masalahnya. Terus kita cari di internet, kira-kira apa solusinya? Dengan e-marketing, e-learning, kita aja modelnya, nanti kita modifikasi. Itu nggak melanggar plagiat. Karena kita modifikasi dan kita sebutkan. Kita citasi, ini sumber kita, ini sumber modelnya, ini referensinya. Jadi nggak plagiat. Karena kita mencantumkan sumbernya. Atau tadi, cari di Google Scholar juga sama. Atau media tadi di koran masalah apa sih di UKM, find problem. Begitu luas masalahnya. Nah, kita masuk ke bedah paper, Bu. Kita langsung masuk ya. Kita masuk. Nah, di paper itu pertama itu ada judul misalnya. Nah, kalau di Scopus itu mereka bisa nilai dari judul kita.
Jadi kualitasnya kelihatan dari judul kita. Ya. Ya, kalau ini saya ambil contoh, saya membuat model buat e-government dengan cloud computing karena seorang IT ada 3 hal yang membuat ini diterima sama Scopus. Kenapa? E-government itu lagi tren, e-government. Government jadi operasional pakai elektronik. Yang kedua saya membuat model yang integrasi. Kalau government itu banyak cabangnya, saya coba satukan menjadi sebuah model. Yang ketiga itu ada cloud computing. Nah itu menjual misalnya. Jadi ambil judul yang kira-kira itu apa ya, eye catching gitu loh. Pas baca, oh kayaknya bagus nih. Itu yang pertama. Itu yang dibaca sama reviewer. Dibaca judulnya dulu. Kalau judulnya udah kayaknya bagus nih, abstrak. Nah, di abstrak misalnya. Di abstrak. Nah, ada 3 misalnya, minimal 3 bagian. Pertama adalah problem. Jadi Bapak Ibu harus menulis dengan jelas apa problemnya. Apa problemnya? Yang kedua, solusi yang kita tawarkan. Solusinya Pak, ini problemnya e-government ini provide maksimum. Jadi government yang sekarang yang nggak pakai cloud itu nggak maksimum. Karena di berbasisnya nggak pakai cloud. Itu problemnya, jadi provide maksimum. Nah, apa solusinya? Nah, kita tawarkan dengan spesifik cloud computing. Itu yang kita tawarkan. Cloud computing. Yang ketiga, result. Jadi jangan omong panjang lebar, nggak ada hasilnya. Apa hasilnya? Hasilnya ada, saya buat model e-government berbasis cloud computing. 3 minimal ya. Ada problemnya, kemudian ada solusinya, atau mungkin juga ada metode juga, gimana metodologinya, gimana caranya kita meneliti, sama hasilnya. Itu abstrak. Nah, yang keempat itu keyword bagian. Karena keyword itu akan dinilai sama reviewer. Kalau keywordnya nggak bagus, itu nggak diterima. Gimana keyword yang bagus? Keyword yang bagus itu mewakili judul misalnya. Jadi kata yang ada di title judul itu mau terwakili oleh keyword. Kata penting. Kenapa? Karena judulnya menggambarkan hal yang penting. Maksudnya ada e-government, ada cloud computing, ada model. Ya. Itu abstrak. Government, model. Oke, kemudian kita masuk introduction, Bapak Sekalian. Nah, ini sebenarnya penjabaran dari abstrak. Pertama, kalau saya cerita tentang government, saya cerita tentang bagaimana sih kondisi e-government yang ada sekarang. Ya, di sini ada bilang some parts not integrated ya, nggak terintegrasi, susah untuk koordinasi. Ini sudah menjelaskan masalahnya. Jadi yang tadi di abstrak kita cuma hanya berapa paragraf, ini kita jabarkan lebih jelas, lebih detail. Not integrated, ini masalahnya. Yang kedua, kita udah mulai bicara solusi. On the other hand, pakai cloud computing. Nah, ini solusinya. Akhirnya, the final result, hasilnya adalah cloud computing based e-government model for users. Ya, jadi 4 bagian di introduction. Ada gimana penjelasan kondisinya, masalahnya apa, terus solusi yang kita tawarkan dan hasilnya seperti apa. Itu introduction. Nah, di literatur review itu bagi kedua misalnya. Ini ada tipsnya. Ya, oke. Misalnya ini saya tentang e-government. Saya akan coba cari materi tentang e-government, cloud sama model. Nah, caranya gampang, Bu. Kita nggak usah pusing-pusing cari sumbernya. Pertama cari find topic for or subject, for example marketing. Kemudian copy paste aja. Paraphrase, terus cite the paper resource. Kita ngambil dari mana tuh papernya? Kita coba misalnya, praktekin biar lebih gampang. Ya. Misalnya tadi saya coba kita masuk ke Google, bisa Google Scholar. Misalnya sini ada Google Scholar nih. Scholar. Nah, ini Scholar. Misalnya saya mau cari e-government.
e-government. Nah, ini dia. Ini muncul bos sekalian. Ini muncul semua paper tentang e-government. Nah, ini dia. What is e-government? Ini tinggal diklik aja, tinggal diklik di filenya. Nanti Bapak Ibu sekalian cari apa definisi e-government. Definisi e-government. Ya, misalnya saya ambil contoh aja, Simply. Nah, ini copy Bu, di copy aja, di copy sampai sini, copy. Oh ini nggak bisa, cari yang bisa, mau. Misalnya ini yang bisa lah, ya. Ini contoh aja, biar nanti gampang. Nah ini coba, ini misalnya nih, government, di copy. Nah taruh di Microsoft Word, Microsoft Word-nya. Microsoft Word-nya coba saya ambil sebentar Bu. Nanti coba. Ini. Nah, ini di sini di paste, Bu. Di paste. Paling ambil yang ini nih, match formatting. Nah, ini tinggal diklik ya, diklik 2 kali. Terus cari sinonim. Where, time, misalnya snapshot, klik 2 kali, sinonim, misalnya paragraf misalnya. Ini udah nggak melanggar, Bu. Ini nggak melanggar etika, nggak plagiat, karena parafrase. Dan ini kalau di Turnitin itu nggak kena. Ini cara yang paling efektif untuk bisa memparafrase, teks. Ya, dan jangan lupa, Bapak Ibu harus menyebutkan citasinya nanti. Jangan kita copy paste tapi nggak disitasi, nggak boleh. Nggak boleh. Itu etika dalam penelitian. Jadi harus, Bu. Ya itu coba Pak, ulangin lagi Pak. Ya, Pak pertama ulangin Pak. Ya. Tinggal di present, double klik aja Pak. Terus klik kanan, terus sinonim. Itu banyak tuh. Ada offering. Blok dulu ya, blok dulu Pak ya. Iya, blok dulu Pak. Di blok dulu 2 kali, terus klik kanan, terus sinonim. Offering. Jadi, oke, itu parafrase. Oke, kita lanjutkan ke tadi. Ya, copy paste. Jangan lupa Bu, Bapak Ibu sekalian, jangan lupa kita harus mensitasi. Cite the paper resources. Ini harus sebagai etika. Yaitu untuk data review. Jadi kita nggak usah pusing nyari segala macam. Kalau tadi saya bikin ini, cloud computing, ini semua saya ambil. Saya ambil dari di Google Scholar, terus saya cantumkan sumber dari mana. Dan kita nggak usah ngetik dari awal, karena mereka punya definisinya dan mereka udah bagus. Sama itu review. Sudah, ini juga sudah ya. Nah ini modelnya, Pak. Ini modelnya tadi yang jadi government yang saya buat itu saya dapat dari Google Scholar. Jadi ada paper yang mereka membuat ini yang tengahnya dari mereka nih. Ini ada paper dari sebelumnya nih. Ini ada tentang integrated database ini dari mereka, public service, akses. Yang tengah-tengah ini adalah bagian dari paper yang saya citasi. Nah, saya ambil ini, saya copy paste, saya ambil idenya, saya tambahkan. Saya kan ada cloud-nya namanya cloud. Namanya cloud company, ada developer, ada internet, ada Google Doc. Nah, ini jadi novelty. Ini model yang saya adopsi dari paper lain dan saya citasi. Ini adalah novelty-nya. Jadi novelnya jadi gampang. Oke. Nah, tadi yang saya bilang, cari novelty gampang kan tadi. Cari model di Google Scholar atau Google Form atau preferred research tentang e-marketing, government, cari terus modifikasi, jangan lupa sebutkan citasinya, sebutkan kita dari mana sumbernya, tulis. Jadi itu bukan karena kita citasi dan kita nggak jiplak habis, itu masalah. Karena kita ambil sebagian terus kita sebutkan papernya, itu jadi sebuah novelty. Dan kita sebutkan, kalau dalam kaidah penelitian itu ada
urutan. Misalnya si A bikin barang satu, B bikin satu. Nah kita bikin C satu misalnya. Nah itu tadi itu urutan. Kita modifikasinya yang sudah ada. Itu tips novelty. Nah sekarang masalah English misalnya. Nah saya tadi yang saya bilang saya udah temu di beberapa jurnal itu modelnya cuma Google Translate. Google Translate. Nah ada beberapa reviewer yang mereka menilainya itu standarnya tinggi. Jadi ketika saya submit di Surabaya itu ada di Surabaya ada yang mereka langsung bilang bad, semuanya bad, bahasa Inggrisnya bad. Tapi di review lain itu 4 bagus. Artinya gini, kalau kita pakai Google Translate itu juga sudah bagus standarnya. Tapi ada tapinya. Kita mesti membuat susunan kalimat dari bahasa yang kita mau translate itu harus terstruktur, harus rapi. Misalnya gini, saya pergi ke pasar, ada subjek, predicate, objek. Itu kalau ditranslate ke Google itu rapi. Karena kita pakai bahasa Indonesia standar yang benar. Ada predikat, subjek, predikat, objek sama keterangan misalnya. Nanti kalau di Google Translate bagus. Jadi Google Translate cukup untuk beberapa kasus ya. Mungkin di kelas-kelas yang jurnal Q1 mungkin belum. Nah kalau masuk jurnal Q1 itu bisa pakai ini. Grammarly ini bayar. Ada yang paper juga ini gratis. Nah ini kalau ibu bayi mau tambah bagus lagi, pakai paper. Gimana caranya sama? Di copy, paste di paper. Nanti mereka akan kasih komentar dari grammarnya kurang, dari kata-katanya kurang. Mereka kasih poin nanti paper. Ya, jadi untuk tahap awal di proceeding cukup dengan menggunakan Google Translate. Syaratnya bahasa kita itu bahasa yang benar. Ada subjek, predikat sama objek. Itu tips di Inggris. Nah, ini penting Bu, yang terakhir conclusion. Nah, di conclusion itu harus ada statement bahwa yang kita buat itu punya peran, punya fungsi. Nah, ini saya foto nih dari saya membuat juga SM model buat hotel. Nah, di situ saya sebutkan bahwa SM model saya buat itu membantu hotel, pihak manajemen untuk bisa memonitor proses supply chain-nya. Ini penting. Karena kenapa penting? Ini sebagai closing kita, Bu. Kita udah survei, kita buat modelnya, ternyata studi evaluasi itu bagus. Dan akhirnya prosesnya lebih efektif sama efisien. Dan efisien. Ini reference. Nah kalau reference mungkin Bapak udah tahu lah ya. Ada apa? Ada yang salahnya kalau IEEE itu biasanya pakai Mendeley. Nanti mungkin di kesempatan lain referensinya. Nah ini sama Bu. Ini juga sama. Ini model yang tadi di Q2. Ini model yang saya adopsi. Yang saya hasilkan. Ini juga sama. Ini evaluasinya. Jadi kalau jurnal, misalnya sama proceeding bedanya di evaluasi model. Kalau jurnal itu jelasin ke peserta seminar itu sudah cukup. Kalau di proceeding. Nah kalau masuk jurnal kita mesti validasi objek, validasi model. Kita sebar kuesioner, sebar kemana-mana. Hasilnya kita cantumkan di jurnal. Nah itu jadi satu hal yang perlu effort besar, lebih besar effort kalau kita bikin jurnal di proceeding. Ini model ini di Brazil. Pertama paper saya tentang e-learning, Bu. Jadi ada objek yang e-learning. Tentang e-learning nih. Ada problem di e-learning karena mahal, karena perlu infrastruktur dengan cloud computing. Nah, cloud computing itu open source ya, Bu, open source. Jadi itu mereka akan tertarik. Oh, ini gratis nih e-learning. Pakai open source. Udah gitu pakai cloud computing nggak ya? Kalau itu banyak yang gratis juga kan. Nah itu reviewer. Oh ini menarik nih. Orang yang tadinya bermasalah dengan biaya e-learning pakai open source. Atau di blockchain, Bu. Nah ini kalau yang ini nih yang blockchain buat sertifikat halal. Ini saya surveinya ke lapangan.
Jadi saya perhatikan di pasar-pasar ibu-ibu itu kalau mereka beli daging mereka nggak ada jaminan. Ini hal tuh nggak sih? Itu problem. Akhirnya saya buat model atau e-learning hybrid macam-macam, Bu. Jadi intinya yang tadi pertama kita harus ada satu objeknya, entah itu UKM misalnya. Kalau ini kan yang kedua ini kan UKM ini UKM. Saya bahas logistiknya. Itu udah jelas tuh. Ada objeknya, novelnya logistik. Nah itu sudah review langsung lihat, ini kayaknya menarik nih judulnya. Ada logistik, ada UKM. Nah, tadi yang ini yang di Surabaya sama e-government cloud itu menjual. E-government cloud atau mobile government. Most orang ini ada e-government tapi mobile government orang belum banyak tahu. Nah, saya buat. Terus yang kedua ada COVID nih, Bu. Nah, ini juga sama nih COVID. Ini menjual sekali. Dengan bawa COVID itu memang banyak problem. Nah, dengan mau yang kita buat itu terselesaikan. Ada apa namanya mobile government buat COVID. Ini yang di Cimtek juga sama ada project. Oke, itu Bu sekalian materi saya. Jika ada pertanyaan silakan. Pak Adi kasih kembalikan ke Pak Adi. Ada pertanyaan? Ya. Ya Pak Adi cukup silakan. Ya. Baik, Bapak dan Ibu, sudah kita lihat paparan dari Bapak Inayatullah. Mungkin ada pertanyaan. Yang terakhir tadi itu yang saya diajak dengan Pak Inaya yang tentang learning e-COVID ya, pembelajaran commercial learning di pendidikan ya di masa COVID ini. Alhamdulillah sudah diterima untuk kegiatan Skopo saya. Ini saya sangat bersyukur ya dengan Pak Inaya ketemu orang-orang yang hebat, kemudian saya bisa diajak untuk konferensi internasional. Walaupun cukup sulit ya, tapi dalam waktu durasi 2 pekan ya Pak Inaya ya. Pak Inaya kirim sekarang, kemudian 2 pekan setelah itu dijawab oleh timnya dan dinyatakan diterima, diakses, dan ya saya sudah belajar juga dengan Pak Inaya. Itu ada sekitar 5 halaman ya Pak Inaya ya. Ada 5 halaman. 5 atau 6 halaman, formatnya A4, udah gitu referensinya sekitar 1 halaman. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya ke Pak Inaya, hal apa saja yang masih mengganjal, apakah bahasa, jujur saya juga nggak bisa Bu bahasanya. Kalau bahasa Inggris saya little I can gitu. Then do you understand? Stand under you. Oke Pak De, boleh bertanya Pak De. Tapi silakan. Dari mana? Kemudian dengan Sugeng Pak. Sugeng, ya Pak. Silakan Pak Sugeng. Oke, untuk Pak ini kan tadi udah dijelasin semua sebenarnya. Apa yang disampaikan oleh Pak Inay ini semuanya bidangnya yang emang lagi dibutuhkan saat ini. Semua berbasis teknologi IT itu yang emang lagi dibutuhkan sekarang ini. Semua bagian membutuhkan itu semuanya. Nah mungkin bisa ngapain ngasih gambaran terkait yang untuk bidang kayak sosial, ekonomi atau manajemen. Karena kalau tadi semua bidang Pak Inay sudah jelaskan semua berhubungan dengan komputerisasi gitu ya. Yang emang semua orang lagi membutuhkan semuanya sekarang dan kedepannya. Tapi kalau ayah kita yang di bidang ekonomi, manajemen atau mungkin sosial itu bagaimana gitu? Mungkin bisa ngasih gambaran seperti apa gitu. Terima kasih. Ya mungkin Pak Hanif sebelum dijawab, tolong di mute Pak. Saya nggak bisa dari sini nih mute-nya. Karena saya dengar masih ada suara ya. Silakan Pak Inay. Ya. Pak Sugeng ya. Jadi kalau IT itu kan model penggabungan antara IT dengan kehidupan sosial tadi government. Nah kalau yang sifatnya bukan IT itu bisa dalam bentuk aturan Pak. Bisa peraturan, bisa proses, bisa prosedur. Itu novelty juga. Misalnya gini Pak, kalau ada kasusnya kalau sosial misalnya itu ada ketika ada anak SD belajar di rumah gara-gara pandemi, itu mereka secara psikologi tertekan, nggak nyaman. Nah, Bapak bisa ambil dari sisi sosialnya. Gimana solusinya ini? Bagaimana supaya si anak ini tidak terbebani dengan belajar di rumah? Nah, mungkin caranya dengan membuat komunitas,
kemudian kita ambil apa namanya kelompok-kelompok belajar. Nah itu jadi novelty Pak. Itu novelty. Karena solusi problemnya ada, terus kita kasih solusi dalam bentuk peraturan atau prosedur atau mungkin katakanlah SOP gitu ya, SOP yang gitu Pak Sugeng. Mudah-mudahan jelas. Terima kasih Pak Inai. Terima kasih atas jawabannya. Silakan Bapak Ibu yang lain. Kalau saya Pak Inaya, saya aktif di dunia media broadcasting, radio televisi. Apa nih yang bisa saya cari permasalahannya sampai solusi sampai nanti menjadi novelty-nya. Kebetulan ada rekan saya juga, dia di radio orang tunanetra yang bisa menggunakan handphone untuk bersiaran nggak seperti orang umum dengan mixer atau dengan peralatan yang standar lainnya. Terima kasih Pak Inaya. Iya. Kalau broadcasting Pak Ade, sekarang kan orang lebih cenderung menggunakan media sosial untuk interaksi, komunikasi, informasi. Sehingga kadang broadcasting itu jadi katakanlah nomor 2. Itu problem. Orang mungkin lebih suka dengerin YouTube misalnya ketimbang dengerin radio. Betul. Itu problem. Nah itu bagaimana caranya supaya broadcasting itu bisa naik. Nah itu novelty Pak. Gimana caranya Bapak Ade punya metode novelty supaya orang-orang itu kembali ke radio. Saya ambil contoh kasus Pak ya, misalnya di BINUS kan ada e-learning ya, e-learning. Kemudian jalan e-learning. Ada satu mahasiswa bimbingan saya, dia cerita, Pak saya mau bikin mobile learning. Terus saya bilang, kalau nggak dipaksa dosennya, itu nggak akan bisa ke mobile learning. Dosen udah nyaman e-learning, apa pakai mobile learning? Jadi gimana Pak? Buat sebuah aturan yang memaksa dosen untuk bisa masuk menggunakan mobile learning. Gitu Pak ya. Ya kamu pikir gimana caranya? Akhirnya Pak sekalian, BINUS sekarang kalau mau sidang skripsi itu pakai mobile learning. Penguji itu masukin nilai penguji di masukin nilai bimbingan di mobile learning, masukin nilai ujian di mobile learning. Akhirnya pakai itu Pak. Akhirnya dosen mau dipakai mobile learning, kan dipaksa. Kalau nggak dipaksa nggak bisa. Nah itu salah satu novelty. Kalau model-model kita memang harus ya kayak COVID lah. Kalau nggak dikasih hukuman nggak pakai masker. Nah, buat sebuah kondisi di mana orang itu ya bukan dipaksa sih, mau nggak mau, pakai. Begitu Pak Ade, silakan. Cukup Pak Ade. Tapi kalau untuk penelitian itu apakah ada 2 metodologi yang kita ketahui, kualitatif dan kuantitatif? Ada nggak di pengajuan Scopus ada dominan ke kualitatif atau ke kuantitatif? Kan kalau kuanti kan jumlah, kalau kuali kan dengan pendalaman wawancara dan seterusnya, dan observasi. Baik. Ya. Kalau di kelasnya proceeding kita bisa pakai dua-duanya Pak. Jadi kita harus bisa pakai kuantitatif, bisa kualitatif. Sama saya sama Bu Enggal itu di Brazil pakai Bu Enggal pakai kuantitatif. Mereka nyobain kuesioner, ternyata memang ada kebutuhan dari bagian lain. Itu bisa diterima. Nah saya pakai kualitatif. Saya bikin gambar model itu kualitatif, nggak ada kuesioner, diterima juga. Tapi kalau udah jurnal itu dua-duanya. Harus dua-duanya. Kenapa? Karena mereka akan melihat ini kalau di proceeding itu hanya diseminasi sebarin. Nggak masalah karena memang hanya diseminasi. Tapi kalau jurnal model yang kita buat harus dievaluasi sama pakarnya. Bahkan di Q1 itu yang ada teman yang asosiasi. Bahkan mereka mencantumkan kuesionernya, link kuesioner. Reviewer saya melihat ini apa sih pertanyaannya, gimana kualitas pertanyaannya sampai segitunya Pak. Sampai pertanyaan di kuesioner itu dinilai. Ini siapa yang membuat nih? Siapa dari sumbernya? Itu dilampirkan. Ini yang membuat adalah pakar di bidang ini. Sampai segitunya reviewer kalau untuk Q1. Jadi nggak main-main. Kalau untuk Q1 itu memang gabungan antara kuantitas dan kualitatif Pak Ade. Gitu, Pak. Kalau untuk yang kuantitatif ada nggak jumlah responden? Itu juga dengan kualitatif. Gimana Pak Ade? Apakah dalam penelitian yang kuantitatif jumlah ya ada nggak batasan berapa responden? Dan yang kedua, kalau yang kualitatif ada nggak batasan berapa key information? Ya. Kalau untuk kelasnya proceeding, mereka nggak terlalu
apa ya, straight Jumlah. dengan ukuran kuantitas. Jadi nggak kayak di jurnal, cukup mewakili saja. Yang penting ada novelty, Pak. Novelty itu udah cukup buat mereka. Kalau untuk kuantitatifnya mereka relatif nggak terlalu straight, nggak kayak di jurnal, Pak. Gitu, Pak. Silakan. Silakan Pak Muhammad. Mau bertanya? Ya. Kalau untuk tim dalam suatu jurnal itu memang boleh lebih dari 2 atau 3 orang? Atau kita ngajak anak S1-nya boleh juga? Seperti itu ini pengalamannya. Saya pernah, Pak, menemukan jurnal autornya sampai 100. Autor 100, Pak. Ada jurnal sampai 100 autornya, 100. Itu benar-benar udah publish, diterima. Artinya memang secara akademis nggak masalah. Cuma masalahnya nanti pada saat dia mau mengakui kumnya, misalnya ini punya siapa nih, segitu banyak. Jadi secara normatif nggak masalah, bisa diterima. Tapi kalau di BINUS maksimal 6. 6 ya. Kalau 7 itu mereka tanya, ini apalah sampai 7. Jadi kalau di yang IEEE juga saya maksimal 6. Selebihnya mungkin mereka akan pertanyakan kenapa sampai lebih dari 6. Jenjang pendidikannya harus S2 atau S3? Nggak masalah, Pak. Nggak masalah. Bahkan kalau dia nggak sekolah tapi dia praktisi bisa juga, Pak, ya? Ya, intinya gini, Pak. Kalau di proceeding itu mereka nggak mencantumkan pendidikan. Nggak ada pendidikan bahkan ada biografi itu cuma sebagai pelengkap aja. Yang penting ada novelty, ada metodologi riset. Mereka nggak memperhatikan itu. Oke. Silakan yang lain. Ini Pak Inayah mau tanya gitu ya. Pak Dedi ya. Terkait, mohon terkait dengan biaya gitunya. Tadi Pak Inayah untuk Q2 aja lebih kurang 14 juta gitu Pak ya. Oke. Pertanyaan saya adalah ada nggak yang free gitu Pak? Ya karena kan di masa pandemi ini kita minim pendapatan gitu Pak. Jadi ada nggak yang free gitu ya? Jadi orientasi kita cari yang biaya murah, yang semurah-murahnya, itu yang pertama Pak. Yang kedua, kebetulan kan saya jadi asesor untuk di kampus ya, asesor untuk jenjang akademik teman-teman yang mau naik pangkat gitu ya. Nah salah satunya adalah pemeriksaan Scopus yang discontinue gitu Pak ya. Nah itu gimana, kita misalnya udah bayar tiba-tiba sebulan 2 bulan kemudian discontinue. Nah kan memang diakui, kalau dulu kan tidak diakui. Nah sekarang untuk perhitungan PAK-nya itu tetap diakui, cuman nilainya rendah gitu Pak. Nah itu jadi gimana sih trik kita untuk mencari supaya di tengah jalan itu tidak discontinue, kita sudah mengeluarkan duit. Jadi yang pertama bagaimana mencari yang free, karena pada saat saya mencari yang free itu rata-rata semuanya untuk jurnal kedokteran atau kesehatan itu banyak yang free. Tapi kalau yang kayak kita manajemen ataupun IT itu rata-ratanya prabayar. Nah, apalagi kan Q1 mungkin jauh lebih mahal lagi gitu Pak. Itu dulu sementara itu Pak Inayah, mangga. Ya, Pak Dedi. Ya masalah biaya Pak Dedi ya. Ada Pak, ada banyak Q1 yang free ada. Yang export system itu yang saya lagi target buat masukin di export system application itu Q1 itu free. Saya free. Kenapa saya free? Saya tanya sama dosen-dosen senior di dosen S3, saya tanya sama beliau. Mereka kasih tahu ini Pak, cuma lama Pak, bisa sampai setahun. Proses sampai itu sampai setahun setengah bahkan. Karena memang mereka jaga kualitas, sangat jaga kualitas. Jadi ada yang free, cuma agak lama prosesnya, agak detail. Yang kedua, kalau yang discontinue, memang kita mesti, kalau di BINUS ada RTTO ya. Jadi orang yang memang mereka punya jaringan di berbagai resource untuk bisa update. Nah bisa mereka ini Pak, RT punya file Excel yang update setiap bulan bahkan. Discontinue. Nah, tinggal tanya sama RTTO di BINUS, kalau nanti Bapak Ibu
perlu nanya nanti tinggal tanya ke Pak Ade kan, baru orang BINUS nih. Pak tolong tanya ke BINUS mana yang nanti ada. Yang kedua. Yang ketiga tentang jurnal discontinue. Itu biasanya Pak, itu ada istilah IPB. Jangan IPB. Apa IPB? Indian, Pakistan, Bangladesh. Rata-rata di India itu banyak yang discontinue. Jadi mereka terima asal. Saya pernah kena kasus juga waktu saya kuliah, ada di India. Saya bingung kenapa accepted semua komentar accepted sama semua teman-teman yang disubmit. Semua accepted. Terus komentarnya sama semua. Wah, ini berarti nggak benar nih. Benar. Kemudian itu discontinue. Karena kalau sudah komentarnya pakai template, itu nggak dibaca sama mereka. Nggak dibaca. Yang kedua, Pak Selen, ini pelajaran juga nih. Saya juga dari teman kemarin dapat kasihan juga tuh dia. Dia submit sore. Ini Q2 makanya. Q2. Submit sore, paginya accepted, Pak. Q2, submit sore, paginya accepted, bayangin. Nggak sampai sehari. Dia telepon saya kan, Pak Inai, ini gimana Q2? Wah, Bu, ini nggak beres, Bu. Nggak mungkin semalaman accepted. Pasti nggak beres, Bu. Tapi dia nanya ke yang lain juga bingung kan. Akhirnya dibayar, Pak. Dibayar tuh. 10 juta bayar. Seminggu discontinue, Pak. Dia bayar seminggu discontinue, bayangin. Jadi Bapak Ibu hati-hati. Kalau accepted-nya itu komentarnya pakai template, jangan dibayar. Itu nggak diperiksa sama mereka. Yang kedua, kalau nggak wajar cepetnya, jangan diterima. Kenapa? Karena mereka nyari duit, Pak. Mereka nyari duit. Mafia. Iya, mafia. Banyak mafia Skopus ya. Iya. Dapat bayar 10 juta kan, ada 100 juta kan. Udah masih udah daftar di continue. Udah nangis deh kayak gitu. Gitu Pak Dedi. Teman-teman bisa menjawab pertanyaannya. Tapi gimana Pak Ina ya? Mendeteksi itu no continue, Pak. Mendeteksinya gimana? Pertama dari ini, Pak. Dari Pak. Pertama tadi, Bapak mesti lihat negaranya. Ada negara yang itu rawan discontinue. Tadi saya bilang India, Pakistan itu rawan discontinue. Dari Afrika, dari negara-negara Afrika itu rawan discontinue. Nigeria. Sebaiknya hindari yang tadi, mendingan tadi yang UK. Kemudian UK juga sama, ada yang makanya mesti bismillah dulu biar enggak terjebak di discontinue. Yang kedua lihat track-nya, Pak. Track record-nya, Pak. Kalau dia terus naik continue standar katakanlah itu Pak mungkin tipsnya buat nggak terjebak di discontinue. Pak boleh nanya nggak? Ya silakan Bu Mutiara. Ya untuk yang sangat junior ya Pak yang baru 2 bulan masuk ya. Mengenai Skopus ini saya dengan Ibu Meti kan juga masih pemula Pak di sini. Kira-kira ada nggak misalnya websitenya atau linknya Pak di mana di situ ada contoh-contoh jurnal-jurnal yang istilahnya itu pasti bakal akan terdaftar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Pak, yang mau saya tanyakan tadi Bapak ada cerita di situ ketika misalnya Bapak mengambil beberapa ide ya, dari beberapa ide artikel Bapak ambil di situ beberapa idenya. Nah, kemudian ketika Bapak ambil beberapa idenya itu dan kalau misalnya di situ tidak ada beberapa idenya atau mesti di situ ada yang menciptakannya seperti itu kira-kira pakai kriteria daftar pustaka atau bagaimana dan seberapa banyak ya Pak ya? Buku-buku atau apa gitu bahan-bahannya gitu. Sekarang juga Bu, umur jurnal di berapa tahun ya mundurnya? Saya dengar 5 tahun ya, benar Pak Ina ya? Usia jurnalnya. Maksudnya gimana Pak? Jurnal ada yang udah lama Pak, udah ya, ada banyak yang sudah eksis dari lama, tapi kan jaga standar masih bagus, banyak kayak gitu Pak. Jadi nggak tahu sama umur. Ya. Silakan Pak Mutiara, Ibu Mutiara belum dijawab Pak. Oke, yang masalah ini Bu, jurnal ya, jurnal nanti. Coba saya. Ada Simago Bu, Simago JR. Mungkin Bapak Ibu yang sudah profesional ini mohon maaf sih. Hanya Simago. Nah, ini jurnal semua jurnal di sini Bu, Simago. Simago jurnal, Simago JR. Maaf. Nah, ini juga sama Bu, ini luar biasa. Dalam arti semua bidang ada di sini. Semua bidang ada di sini. Ibu tinggal pilih bidangnya apa, negaranya mana,
Ini jurnal ranking, Bu. Jurnal ranking, diklik di sini, nanti muncul. Dan berbagai bidang juga ya Pak ya, misalnya Luar biasa, contoh-contohnya ada di dalam situ ya Pak ya, sehingga kita bisa. Nah ini Bu, area Bu, ini ada area nih. Tuh ada bisnis, chemical, decision, energy, material science, sampai Z, psikologi, social science, ada semua Bu. Ini yang area, ini ada juga yang kategorinya. Ada negaranya nih, kalau Ibu mau yang lebih susah-susah kayak tadi Amerika, ada yang gampang-gampang kelasnya Korea mudah Bu, lebih murah kalau Korea. Itu aman lah kalau Korea, murah tapi nggak banyak yang plagiat. Ini negaranya, ini negara ini bisa juga jurnal atau conference. Nah Ibu tinggal pilih nih. Saya pilih ya misalnya ini all, saya pilih all types. Nanti muncul Bu, nih. Ini pertama Q1 nih. Q1 lama-lama ke Q4. Ini negaranya. Nah, Ibu tinggal klik aja di sini. Misalnya cancer, nanti muncul ke website cancer, ke website jurnal cancer. Nah, di sini nih, ini bidangnya apa aja. Ini Q-nya di bawah ada Q-nya berapa. Masuk ke websitenya, tinggal diklik. Misalnya mereka punya ini Bu, ini homepage-nya. Ini ngacu ke alamatnya si jurnal tadi. Masalah cancer ya. Nah di sini mereka udah siap Bu, udah siap banget, udah nyiapin paper yang mereka sudah publikasi. Ini Bu, ini dia, ini paper-papernya nih, gitu Bu. Gimana Bu? Jelas Bu ya? Oke ya. Satu lagi kalau misalnya kita teknik-tekniknya gitu sehingga itu bisa jadi akhirnya terdaftar, kemudian dapat direkomendasikan seperti itu. Ada nggak linknya selain ini Pak? Cara-caranya untuk ini selain apa yang Bapak terangkan itu kan bisa misalnya diberikan kepada kami itunya bahannya seperti itu Pak, sehingga kami lihat pelan-pelan gitu Pak. Kalau untuk novelty Bu ya, novelty jujur novelty memang kita harus kreatif Bu. Oke. Harus kreatif. Jadi kita mesti benar-benar ya membuat sebuah keterbaruan aja nggak usah dari nol, nggak usah dari nol. Cukup Ibu modifikasi proses yang ada, terus kita citasi sumbernya seperti apa, dari mana sumbernya. Jadi memang kalau novelty mesti mikir Bu, agak mikir sedikit lah kalau untuk novelty. Ini kalau untuk tim bisa kita bisa lintas ya, saya dengan Pak Sugeng misalnya dari kampus lain, saya dengan Pak Markaban bisa juga ya lintas perguruan tinggi ya? Bisa Pak, bisa. Itu malah bagus sih buat kita, bagus karena bukan cuma satu perguruan tinggi, karena banyak perguruan tinggi. Tadi mengenai itunya tadi Pak, bahan-bahan atau apa itu ada ketentuan nggak berapa jumlahnya gitu Pak? Ya. Kalau yang proceeding Bu itu minimal 4 halaman, yang IEEE ya maksimal 6. Kalau Ibu 7 nanti Ibu kena kecas lagi. Kalau yang di Brazil, yang di IOM itu maksimal 6, IEEE 6. Kalau untuk jurnal itu ada yang sampai 20. Karena jurnal itu kalau yang Q1 sampai 20 halaman. Karena sangat detail, datanya banyak, detail segala macam sampai 20 halaman. Begitu Pak Bu. Kan itu kan kita nggak semua dari pemikiran kita. Pasti ada beberapa yang setelahnya sudah melakukan penelitian itu, yang sudah menuliskan itu. Maksud saya dalam hal ini kayak seperti referensinya gitu, ada berapa ada berapa pandangan gitu Pak yang kita masukkan daftar pustakanya Pak? Ya. Kecualian gitu atau 10 atau 20 gitu Pak. Seperti tadi Bapak bilang saya 1 halaman untuk ininya. Ya. Kalau pengalaman saya Bu, mungkin ada yang punya pengalaman beda. Nggak ada jumlah minimal maksimal, tapi tingkat kewajaran nih, Pak, kewajarannya. Misalnya cuma 1, 2 kan orang juga bingung, cuma 2 referensi, ini dari mana? Apa semua pikiran dia kan nggak mungkin juga Bu. Berarti kalau semakin sedikit, berarti kita diragukan dari secara kaidah penelitian itu kita nggak mengacu ke sumber yang udah ada. Pikiran kita itu dikhawatirkan nggak valid karena sebenarnya itu cuma 1 paper. Tapi kalau banyak paper kita ambil sini, berarti yang review akan menilai ini bagus nih. Karena dia bisa mengambil dari banyak sumber, lebih kompleks, lebih komprehensif mungkin begitu Bu. Gitu. Makasih Pak Inaya. Sama-sama Bu. Oke. Oke Pak Inaya. Iya, silakan. Satu lagi Pak Didi. Ya, saya kan discuss dengan beberapa teman-teman gitu ya. Ya saya ini
masukkan aja dulu gitu ya. Pertama, kita berharap bahwa komunitas kita ini akan menjadi sebuah komunitas yang bekerja sama untuk sama-sama nanti masuk ke Scopus gitu ya. Jadi kita tidak bergerak sendiri, tetapi kita apa yang kita akan bahas, kemudian kalau ada teman-teman yang skillnya ataupun knowledge-nya itu terkait dengan topik kita rangkul, kita sama-sama gitu. Dari satu sisi itu akan lebih mudah, dari sisi biaya kalaupun itu berbayar itu mungkin agak lebih ringan gitu ya. Itu Pak Ina yang pertama. Yang kedua, saya juga dapat informasi misalnya gini, kita bisa menggandeng orang luar negeri gitu yang sering masuk Scopus gitu ya. Itu lebih gampang dibandingkan kita sebagai yang newcomer, pendatang baru untuk masuk Scopus. Nah, pertanyaannya adalah ya kita mau nggak mau kita harus punya link teman-teman yang di luar gitu ya, yang biasa nulis di Scopus, ya minimal lah kita ngajak dia ya sebagai stimulus lah, sehingga itu katanya lebih memudahkan dibandingkan kalau kita tadi yang newcomer. Mungkin itu Pak Inah, benar atau tidak gitu Pak Inah, mangga? Iya. Kalau masalah penulis luar, sebenarnya nilainya bukan nilai lolos nggak lolos Pak Padi. Jadi selama ini juga ya kita tahu semua banyak di BINUS itu jarang, sebelum sekarang Prof Rita jadi RTTO itu rata-rata penulisnya dari internal aja BINUS, tapi itu sembus sampai ke Scopus Q1 ada yang tembus. Nah mungkin dari segi mereka menilai dari kelengkapan atau komprehensitas penulisnya. Misalnya gini, kalau kita di Indonesia ada, Malaysia ada, berarti mereka akan melibatkan dua area yang berbeda. Nah itu akan punya nilai plus karena objeknya mungkin dari dua negara yang berbeda, terus mereka komparasi, itu nilai plusnya Pak. Kalau kita melibatkan orang luar, kalau orang luarnya itu katakanlah sebagai konsultan, katakanlah sebagai dia sebagai sebagai pembimbing katakanlah, nah itu akan yang nilai plusnya adalah pola pikirnya, karena persepsi orang Indonesia katakanlah penulis Indonesia mungkin Amerika akan berbeda, nah itu nilai plusnya juga. Ya dari segi kualitas banyak kok Pak. Banyak orang-orang yang hanya kita aja lolos Q1 itu nggak masalah. Tapi akan lebih bagus. Makanya BINUS sekarang kan ada EPIB ya. Jadi kita melibatkan dosen luar negeri untuk masuk ke riset kita. Karena kalau kita perhatikan Mas Ellen, kalau kita bikin proceeding nih, seminar itu yang nilai itu harus ada 5 benua. Jadi dari keynote-nya harus 5 benua. Afrika itu harus muncul, itu syaratnya. Artinya secara nggak langsung dari pihak ya peneliti secara umum itu akan melihat semakin banyak yang dilibatkan semakin bagus. Ketimbang hanya satu universitas atau hanya satu negara saja. Begitu Pak Dedi. Ya. Oke. Iya, masih. Inai, boleh bertanya lagi? Ya, sama Pak. Ya, misalnya gini Pak, ada sebuah kondisi bahwa kita udah mengidentifikasikan ke UMKM. Yang awalnya mungkin perencanaan kita adalah kepada PKM, pengabdian kepada masyarakat, ya, pendampingan kepada UMKM. Kita kemudian udah mengidentifikasi ada sebuah kebutuhan yang mereka butuhkan. Nah, ini pada akhirnya pelaporannya ini bisa tidak atau sistem seperti apa biar bisa menjadi jurnal? Apakah tahapannya sama seperti bikin jurnal normal atau ada yang berbeda gitu? Terima kasih. Pak Sugeng, PKM Pak, pakai PKM ya? Ya, lainnya kan PKM kita banyak untuk PKM, tapi kemudian kita punya keinginan dari sebuah ini ternyata juga bagus dan ingin dijurnalkan. Apakah memang secara prosedurnya sama dengan jurnal umum atau berbeda gitu? Objeknya apa? Objeknya apa, Bang? Objeknya UMKM. Artinya UMKM ini ada kebutuhan terkait dengan sebuah misalkan alat atau iya, Pak. Pembelajaran seperti yang lain gitu. Ya. Kalau UMKM itu Pak sebenarnya jadi itu kalau di area akademis ya riset itu jadi area yang ramai gitu. Kenapa ramai? Karena banyak problem di UKM. Banyak problem. Nah, problem itu jadi sebuah langkah awal Pak. Pas juga langkah awal itu bisa kita membawa sebuah penelitian. Nah, masuk Q1 itu syaratnya temuan kita itu harus signifikan, memberikan kontribusi. Kalau besar pengaruhnya dan didukung oleh data yang valid itu akan diterima Pak. Contohnya misalnya kan UKM kan terbatas nih masalah dana misalnya, masalah dana terbatas. Nah Bapak bisa menjaga sebuah
solusi UKM sekarang dengan cara Bapak ini, UKM akan nggak ada masalah dengan dana. Itu pasti, Pak. Diterima di Q1. Syaratnya Bapak mesti dukung dengan data yang valid. Kok bisa bisa mengasih UKM dana yang segar dari mana? Akan mereka lihat dari mana datanya, terus dirunut. Sangat mungkin. Jadi poinnya adalah seberapa besar kontribusi kita terhadap objek. Semakin besar kontribusinya, semakin luas katakanlah. Se-Indonesia misalnya rasanya. Itu saya yakin terima di Q1. Jadi jangan cuma kelas RT, lurah, camat, nggak main, Pak. Bapak mesti survei ke seluruh Indonesia UKM, mewakili UKM Indonesia. Nah, itu bisa masuk Q1. Begitu, Pak. Artinya ketika kita temukan novelty itu berguna juga untuk pemberdayaan masyarakat ya. Ada berguna ya. Betul, Pak. Betul sekali. Terima kasih Pak ini atas pencerahannya. Ya, soalnya tinggal nanti mungkin mohon bimbingannya ini dalam proses, semoga nanti kemudian karena biasanya mandeknya kita bingung itu begitu mau menuliskan gitu ya, melaporkan kemudian susunannya seperti apa, ini yang masih menjadi sebuah kendala buat kami yang masih junior tentunya, yang jarang melakukan menghasilkan sebuah tulisan, sehingga memang perlu bimbingan yang lebih intens untuk kemudian mengarahkan bentuknya seperti apa. Begitu Pak, terima kasih. Iya Pak Sugeng, jadi ini Pak penting kolaborasi Pak. Penting kolaborasi. Ada orang-orang yang mereka kaya data yang banyak banget. Mereka datanya banyak banget. Sementara ada orang yang jago nulis nggak punya data. Nah itu bisa dikawin itu Pak. Makanya ada kolaborasi riset namanya. Penting kolaborasi riset. Jadi ada orang yang jago nulis nggak punya data, ada yang punya data nggak bisa nulis. Nah jadi itu Q1. Masih Pak Sugeng. Jadi cari orang yang punya masalah Pak ya. Masalah. Siapa yang siap nih kayaknya memang ini terima kasih banget, ini mencerahkan banget, terima kasih. Pak Ade. Ya Pak Indra silakan. Mohon maaf saya tambahkan sedikit. Pak Inai izin Pak ya. Ya. Begini Pak Ade tadi pertanyaannya tentang metodologi larinya ke sampling gitu ya Pak. Kalau ya, kualitatif kuantitatif ya Pak ya. Bapak kan bertanya berapa sih N-nya ya atau jumlah respondennya. Si respondennya. Nah, itu balik lagi Pak ke metodologi penelitian Pak. Jadi kita cari sampling kan ya Pak. Sampling itu kan berdasarkan populasi. Yeah. Nah, kalau kita populasinya kita hajar semua, berarti kita jadi sensus itu sensus, Pak. Betul. Nggak mungkin karena sumber dayanya kan habis ya. Bisa ke situ. Paling banter kalau sensus kan yang bisa melakukan pemerintah ya. Yeah. Nah, kalau kita kan dalam hal ini sebagai peneliti itu mengambil sampling berdasarkan populasi Pak. Jadi kalau Bapak fokusnya di broadcast gitu, ya coba cari aja populasi broadcasting itu ada berapa sih di wilayah tertentu begitu. Dan itu baru dibikin jumlah samplingnya. Kalau metodologi penelitian yang saya tahu ya minimum tuh N-nya 30 Pak mewakili populasi tertentu gitu. Minimum ya. Tapi ada beberapa teori lagi yang menyebutkan mungkin lebih dari 30. Betul. Tapi 30 itu sudah dianggap valid, Pak. Dan karena itu nanti akan menguji coba hipotesis kita, Pak. Validitas dari si samplingnya segala macam. Dan biasanya itu jadi menguji H0, H1, Pak. Iya, betul. Jadi kita punya hipotesis dulu, baru kita uji ke responden. Apakah hipotesis kita valid atau tidak. Pak Indra, kalau kita ngambil tentang yang kuantitatif, itu kan kalau kita dari populasi besar, kita kecil dengan sampling atau sampelnya, ada nggak ketentuan acak? Jakarta 10 juta. Kalau kita ambil Jakarta Selatan kecil, atau kan memang ada bauran sampel itu Jakarta Selatan 5, Utara 5, Barat 5, atau memang satu wilayah Jakarta Selatan hanya 4 RT atau 6 kelurahan itu. Oke, itu kembali ke metode penelitian yang Bapak ambil. Jadi bebas Pak, sebenarnya yang penting merepresentasikan populasi tertentu di Jakarta. Populasinya tentang broadcast gitu kan. Populasi ini kan bisa kita perkecil lagi. Tergantung anunya ya, objek penelitiannya. Dan bisa. Biasanya peneliti sudah punya hipotesisnya dulu gitu. Itu kalau yang menuju ke arah kualitatif ya. Kuantitatif. Nah, jadi di situ H0H1-nya terbukti atau tidak dari responden tersebut. Baru nanti di bagian konklusinya kita menyimpulkan bahwa hipotesis ini diterima
atau ditolak. Itu Pak tambahan. Mohon maaf Pak Inai, saya bukan bermaksud menginterupsi ya. Sharing. Itu banyak sekali Pak teorinya di bidang statistik Pak. Jadi kalau Pak Ade mau buka-buka buku-buku statistik mengenai sampling banyak sekali Pak acuannya. Ya, saya biasanya pakai Sugiono atau Simoleng di Indonesia ya. Tapi yang di luar mungkin banyak ya. Mungkin nanti tekniknya sama Pak. Mau di luar, ya? mau di dalam, yang penting populasi itu sudah mewakili, samplingnya sudah mewakili populasi Pak. Setahu saya demikian ya. Mungkin saya salah, mohon dikoreksi. 30, tapi kira-kira tambahan saya begitu ya. 30, mungkin itu ya kalau model seperti itu biayanya juga lebih tinggi karena kita harus melakukan proses sampling itu Pak. Ya respondennya nggak bisa kita rekayasa Pak. Paling kalau sekarang ini dengan Google Form ya kita bisa langsung. Ya betul. Salah satunya itulah yang paling efektif kalau di COVID ini. Kalau tidak kan respondennya bisa kita tanya dengan kuesioner yang berlembar-lembar juga males Pak gitu ya. Karena metode penelitian yang misalnya tadi Pak Dedi ya di bidang kedokteran atau farmasi misalnya itu bisa banyak sekali hasil riset tentang obat misalnya. Kan itu juga mesti diuji coba ke sekian ratus responden ya kayak sekarang untuk COVID kan. Sebelum vaksin diedarkan kan jumlah pasien yang menjadi sampling harus sekian gitu kan Pak. Baru dari hasilnya nanti dilihat tuh para relawannya pengaruhnya apa terhadap uji coba vaksin yang mau diedarkan. Nah, kira-kira begitu Pak tambahan saya Pak. Mungkin nanti kita buka forum juga Pak mengenai metodologi kualitatif atau kuanti. Kalau memang ada waktu Pak Indra bisa berkolaborasi juga dengan kita. Begitu ya teman-teman ya. Pak Ade, sorry. Ya, tadi ke Pak Indra sama Pak siapa tadi ya? Indra. Pak Indra. Ya, Indra. Saya tertarik dengan tadi uji validitas sama tadi kan ada uji reliabilitas gitu ya. Di alat uji kayak kita mau menggunakan SPSS itu dipakai. Itu yang selalu kita ajarkan mungkin kepada teman-teman kita di S1. Tapi kemudian ketemu dengan kayak SEM. Yang pada akhirnya alat uji ini juga tidak mengharuskan harus ada namanya uji validitas di awal. Karena begitu alat uji langsung masuk, maka langsung muncul validitasnya seperti apa. Nah, kalau di jurnal, apakah secara yang benarnya, apakah memang kita diuji di awal validitasnya, atau memang tergantung alat uji yang kita gunakan? Itu mungkin Pak Inai lah domainnya untuk menjelaskan. Silakan Pak Inai. Iya Pak, kalau di jurnal Pak, ada jurnal yang galak Pak. Galak jurnal, ada review galak banget Pak. Jadi nggak boleh salah dikit buang aja. Jadi ada review yang mereka agak fleksibel. Nah tergantung reviewernya. Kalau Bapak lagi hoki, atau review yang bagus, nggak galak-galak banget. Tapi kalau dia udah strike, ini luar biasa. Begitu Pak. Ya, Pak. Baik, terima kasih. Ada satu lagi yang mau saya tanya Pak. Ya. Tadi kan Pak Ade Fadli bilang kan kita apa itu namanya, bahasa Inggrisnya kan literalitas I can gitu ya Pak Ade ya. Nah itu kan jurnal ketika diterima kan pasti akan ada presentasi gitu ya Pak ya. Yang tadi Bapak bilang ada yang cerewet lah, ada yang ini. Nah gimana Bapak mengatasi dalam hal ini Pak sehingga bisa seperti itu lancar? Apakah Bapak hanya istilahnya bagaimana? Gimana sistemnya Pak? Dan apakah sendirian ataukah bergabung seperti itu? Ya. Teknisnya gimana ya Pak ya? Ya baik Bu, jadi gini Bu, ini sebenarnya gampang Bu, kalau udah tahu tipsnya gampang Bu. Apalagi Zoom nih. Jadi caranya gini Bu, kalau kan nanti kita presentasi kan, ada PPT kan, itu tinggal baca aja. Penjelasannya Ibu siapkan bahasa Indonesia. Ibu pakai Google Translate. Terus bahasa Inggris, nanti Ibu bacain aja yang Ibu ketika Ibu bacain ya. Kan boleh. Iya gampang Bu, simple. Jadi kita nggak usah ngomong belepotan, baca aja penjelasannya. Nanti kalau ada yang nanya, Ibu jawab semampu Ibu. Mereka ngerti belakangan, yang penting Ibu jawab. Oke. Ya Pak, thank you. Kenapa begitu Bu? Karena kalau di seminar, emang kita udah presentasi. Itu kewajiban, itu harus mutlak. Kita nggak akan keluar proceeding kalau kita nggak presentasi.
Nah, kalau kita nggak bisa jawab, itu bukan ranahnya proceeding, itu ranahnya jurnal. Jurnal. Mereka hanya tanya sederhana, mereka ngerti syukur, nggak ngerti jangan komplain. Karena itu bukan ranahnya untuk diskusi, hanya mereka tanya. Begitu, Bu. Terima kasih Pak tipsnya, Pak. Iya, sama-sama, Bu. Sharing sedikit ya Pak ya, kepada teman-teman. Jadi tadi kan Pak Inayah mengatakan bahwa masalah reviewer kan kadang-kadang lama gitu ya. Nah jadi teman-teman, kalau kita bisa mencari jurnal yang publishernya itu biasanya kan setahun 2 kali. Nah itu kemarin dikasih tahu ada yang setahun tuh 4 kali gitu ya. Jadi misalnya bulan Januari, kemudian bulan 1, jadi per 3 bulan. Nah itu bisa dijadikan sebagai salah satu solusi untuk mencari publisher yang dengan tetap catatan harus qualified dan sudah ya itu kadang-kadang minimal Q4 Q3 itu ada gitu yang seperti itu. Jadi kita nggak usah nunggu lama-lama, kita bisa cari tadi seperti yang tadi di Simago itu bisa dicari dia berapa kali terbit gitu ya, sebagai tambahan aja. Oke, makasih. Sama-sama. Dapat, Dek. Oke. Maaf, saya mute. Ya, silakan yang lain. Masih ada? Oke. Kita kapan lagi nih Pak De, ada acara seperti itu lagi nih. Artinya jangan cuma sekarang, ada lagi nanti 1 tahun ke depan gitu ya. Udah keburu kayaknya kita ngedon lagi gitu. Kalau biasa Pak, ini kemudian dibikin sebuah agenda mungkin bulan depan atau mungkin minggu depan, 2 minggu kemudian tuh ada beberapa bahasan yang mungkin pada akhirnya juga bisa menjadi sebuah edukasi buat kita semuanya. Termasuk tadi terkait dengan kuantitatif, kualitatif, nanti alat olahnya seperti apa gitu ya. Nah ini jujur kalau kami secara pribadi yang masih junior jauh banget dibandingkan Pak Adi yang lainnya gitu ya. Ini masih butuh banyak asupan. Masih butuh banyak pencerahan dari para pakarnya seperti itu. Jadi harapannya ini tidak terlalu lama lagi, nanti ada lagi seperti ini lagi. Suhunya biar panas terus Pak ya? Iya betul sekali. Kalau bisa Pak, boleh minta kasih saran nggak Pak? Ada kayak seminar lagi Pak dibuat bagaimana kami yang untuk junior-junior ini Pak, caranya ininya gitu. Kalau ini kan istilahnya bagaimana mendaftarkannya yang junior ini, kami kayaknya perlu juga bimbingan seperti kayak Pak Sugeng juga kan, kita perlu ya Pak ya, yang junior ini. Betul Bu, setuju Bu. Ini ada Pak Inai lah, saya percaya. Hanya awal Pak gitu, Inai, Pak, ada kami yang Pak masih Ade, ada Pak Indra yang memang udah qualified lah ya di bidangnya seperti itu. Tinggal mungkin tadi tinggal seberapa continue untuk acara seperti diadakan, ya insya Allah lah. Semoga saja 2 bulan kemudian kami semua sudah bisa seperti Pak Inai. Betul. Publish banyak, menghasilkan banyak gitu. Silakan Pak Inai ya. Satu guru satu ilmu, jangan ganggu katanya. Silakan Pak Inai ya. Ya, insya Allah bisa. Insya Allah ya. Insya Allah. Mungkin kalau dari saya mungkin kita coba Pak. Mungkin kalau saya lihat ya, saya udah coba dengan Pak Inai ya. Ya ajukan aja Pak semacam punya masalah. Mungkin yang di hidupnya banyak masalah, saya rasa banyak juga penelitiannya, Pak. Gini aja Pak Ade, mungkin kita punya grup PA ya. Nanti ada. Ini karena kita banyak lintas ilmu ya. Kita bisa kolaborasi. Kayak Pak Sugeng itu punya data. Nanti mungkin sama saya, nanti kita sama-sama terbitin di Scopus. Atau mungkin ibu yang lain, Pak ada problem. Jadi tinggal kolaborasi, insya bikin banyak nanti insya Allah. Begitu Pak. Mungkin agak berbeda Pak. Ini ada teman saya Pak Hermansyah, di bidangnya agama. Apakah bisa agama itu digabungkan dengan Scopus dengan Pak Yana sebagai IT? Kalau IT Pak, IT bisa kemana aja? Nah itu IT menarik. bisa kemana aja? Betul. IT bisa ke sosial, ekonomi, ke model ya. Ini Pak Ina ini luar biasa Pak Ina. Saya butuh mungkin nanti dengan UMKM juga kayaknya berhubungan sama IT nih. Bisa Pak, bisa. Artinya nanti saya bisa kolaborasi dengan Bapak sebagai senior suhunya gitu ya. Saya menjalankan gitu. Aduh, saya masih belajar Pak. Ya, kayaknya nih kalau udah kenal bisa samperin nih. Setuju Pak Sugeng. Kalau disamperin Pak bayar Pak, kalau di Zoom nggak Pak. Oh gitu ya. Nanti dikasih nasi warteg lah, Padang. maaf. Insya Allah dalam kosi kita akan coba terus Pak. Mungkin nanti saya minta kerjaan Pak Indra untuk
metodologi kualitatif dan kuantitatif ya, supaya kita juga kuat di metodologinya ya. Waduh, berat nih Pak. Ya, begini teman-teman, Bapak Ibu sekalian, mungkin saya tambahkan bahwa di BINUS itu kan kita punya jurnal yang namanya IJIMTEK tadi ya, sudah disebut-sebut oleh Pak Inai. Jadi untuk ini nih, saya usul aja ke semua peserta yang ada atau yang hadir sekarang, bisa juga nih mulai sekarang, tadi Pak Inai udah benar tuh penjelasannya, udah lengkap sekali. Cari dulu objeknya, terus cari masalahnya, terus novelty-nya di mana. Nah, jadikanlah IJIMTEK ini untuk latihan tembak, Pak. Bisa untuk latihan nulis, latihan nembak, latihan apalah namanya itu, kira-kira diterima nggak ke IJIMTEK gitu? Itu masih bulan Agustus ya Pak Ina ya? Ya, Agustus. Sekarang prosedurnya masih penerimaan gelombang pertama, nanti ada gelombang kedua dan gelombang ketiga tuh Pak Ina mengenai jadwal dan lain-lain. Mungkin nanti Pak Ade bisa sharing, karena Pak Ade tahu juga lah di BINUS ya ada IJIMTEK. Kalau tadi Bapak tanya mengenai bidang agama, ya coba cari korelasinya itu antara agama dengan faktor apa gitu. Misalnya betul. Yang berhubungan dengan manajemen atau berhubungan dengan IT dan lain-lain. Nggak mungkin dengan marketing, nggak mungkin Pak ya, karena nggak mungkin jualan di situ. Lalu kalau menurut saya sih paling bagus ya sebagai pemicu dan pemacu kita semua nih, para kolega yang terhormat, jadikanlah IJIMTEK sebagai testing. Coba mulai nulis, coba mulai dengan tadi yang Pak Inai sampaikan bagus banget, itu jadi dasar ya buat kita bikin satu paper ya, kalau bisa 2 paper, 3 paper sekalian, tembus nggak gitu. Tapi berbayar ya kalau nggak salah IJIMTEK. Kalau dari internal BINUS kami ada keringanan ya tentang biaya. Nah, kalau ide saya bisa diterima, mungkin Bapak Ibu sekalian bisa berangkat dari ide yang ada dulu, dipertajam dengan novelty-nya dan citasinya tadi Pak Inai sudah jelaskan. Sudah jadi paper yang lengkap, coba lagi dibaca ulang dan kira-kira melanggar nggak plagiarismenya itu, kira-kira jangan kita ciplak lah paper orang ya, nggak boleh. Kita memodifikasi boleh, tapi novelty barunya apa gitu kan. Kira-kira Pak ini kan tadi menjelaskan ke sana juga. Jadi saran saya untuk semua, ya untuk jangka pendek ini coba aja tuh si IJIMTEK. Kira-kira itu ya Pak masukannya. Iya. Pak Indra, seandainya kita berbayar ya seperti Pak Inai tadi, misalnya harganya 5 juta atau 4 juta. Kita ada timnya 4. Itu per orang 3 juta atau satu tim 4 juta. Artinya kalau 4 juta kan 1 juta ya. Seperti itu perhitungan secara ekonomi. Baik, saya tidak tahu persis berapa, karena mohon maaf beberapa IJIMTEK lalu bukan. Maksud saya kalau kita satu tim gitu ya. Misalnya harganya 3 juta, masuk 3 orang gitu ya. Hitung per orang 3 juta atau satu tim 3 juta itu. Artinya kalau 3 orang kan ya kita patunganlah 1 juta untuk bayar misalnya gitu. Apakah per orang? Iya, itu dihitung per paper Pak. Per paper yang dimasukkan. Jadi kalau nggak salah tuh di bawah $200 deh. Jadi di bawah, saya nggak tahu persisnya, lupa. Nanti bisa dicari di cari di web IJIMTEK yang tahun ini. Kalau $200 kan ada 5 orang, lebih murah gitu ya kita share-nya. Lebih murah Pak, tapi nanti jadi begini Pak, jadi bobotnya dalam pengajuan BKAD itu penulis pertama sama kedua dan ketiga kan beda persentasenya. Kalau bisa misalnya dengan satu paper itu dibikin modifikasi, nanti nama kedua jadi nama pertama, yang nama pertama jadi nama kedua gitu. Misalnya 3 orang ya, jadi satu ide jadi 3 paper. Masing-masing jadi ada nama pertamanya gitu loh. Yang kalau mau dimodifikasi, tapi subjeknya yang mesti dirubah-rubah ulang, Mbak, gitu. Jadi ada dalam tanda kutip ada ketok magicnya lah di situ ya. Ada proses ketok magicnya yang sehingga satu paper itu jadi beberapa paper, dan dengan
mungkin objeknya sama, cuman visinya beda. Itu kan jadi 3 objek lagi. Jadi objek baru gitu. Walaupun objek yang sama gitu, kita lihat dari sisi yang berbeda. Kira-kira begitu ya Pak, yang bisa saya tambahkan. Ya juga kemarin Pak, teman-teman di CB itu Pak, dari BINUS tuh dapat paper ke Korea, kalau nggak tahu berempat, berlima. Saya tanya apa sih hubungan CB capability dengan paper. Ternyata dia ambil tentang kepemimpinan Pak. Padahal itu kan karakter building, memang scope leadership yang diambil. Diterima Oke, kan? Pak. Waktu itu ya. Kalau menurut saya sih tadi Pak Ine sudah jelaskan bagus benar. Novelty-nya Pak, kata kuncinya Pak. Novelty-nya dalam bidang apapun sih saya rasa kalau ketemu novelty baru gitu ya yang belum orang tulis, itu sih reviewer 70% setuju deh. Karena dia kan akan ngecek semuanya, ada tuh alatnya ya, dia bisa ngecek ke berbagai jurnal apakah pernah dimuat di paper lain atau tidak. Tapi kalau novelty-nya memang baru ya saya rasa apapun bidangnya bisa diterima Pak. Ya. Pak Ade, mohon maaf, saya nanti juga ada jadwal lagi mungkin. Ya. Bisa dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Saya juga ada jadwal nanti. Baik. Maaf. Iya, memang kita durasi tadi jam 1 sampai jam 2, tapi berkembang, alhamdulillah. Dan kita akan minta closing statement-nya dari Pak Ina ya untuk ke depan, dan tugas kita lah mungkin ya, apa yang harus kita kerjakan menjelang nanti Pak Inaya mengundang kembali. Silakan Pak Inaya. Iya. Jadi Bapak sekalian, tolong setelah ini cari problem dulu. Problem di bidang masing-masing. Nanti di chat grup PA problemnya apa. Itu dulu deh. Kalau problemnya ketemu, nanti saya coba bantu gimana solusinya. Gimana biar nyangkut ada novelty-nya. Jadi mungkin PR-nya nih, jadi biar nggak katakanlah ada follow-up-nya. Di grup tolong cari problem di bidang masing-masing. Nanti kita coba diskusikan. Mungkin Pak. Nanti kemudian kalau ada keinginan untuk meeting lagi silahkan di WA grup, bilang aja gimana maunya, apa yang mau dibahas lebih detail, nanti kita diskusi di WA grup aja Pak. Ya, silakan. Ada 32 orang, mungkin ada 32 permasalahan yang masing-masing punya problem. Kalau ada 2 berarti 64 masalah ya. Mudah-mudahan Pak Ina dengan Pak Indra bisa berkolaborasi dengan kita sehingga kita bisa secara pelan-pelan menjadi penulis Scopus yang cukup diperhitungkan ya, karena itu adalah untuk ranah peradaban Indonesia ya. Makin tinggi Indonesia dengan Scopus di dunia, insya Allah kampusnya akan menjadi reputasi yang baik, tentunya dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Ya. Oke, dari saya. Boleh bertanya Pak, satu lagi Pak. Ya, Satu Pak. Saya Hendra Pak, saya teman baiknya Pak Inai. Pak Inai itu sangat membantu sekali ya, pakar lah di bidang conference sama jurnal ya Pak ya. Pak kalau boleh tahu Pak, boleh ada rekamannya nggak Pak ya? Bisa minta per video rekamannya Pak untuk ada, yang. Pak. Iya. Nah, boleh Pak ya, supaya kita bisa ngulang lagi cara-cara trik-triknya untuk membuat jurnal untuk conference yang disampaikan oleh Pak Inai Pak, seperti itu. Bahkan tadi ada yang itu saya WA saya tuh Pak, kalau bisa bukan WA ya, di sini di chatroomnya tolong masukkan saya ke grupnya. Mungkin nanti bisa diambil Pak nomor Pak Inai atau nomor saya masukkan ke grupnya. Iya Pak, terima kasih Pak, Pak Inai. Pak Inai ada kegiatan lain ya. Pak Inai tiap hari nih Pak nulis jurnal ya, karena untuk kegiatan-kegiatan akademisnya. Baik teman-teman semua, Bapak Ibu sahabat yang berbahagia, saya yakin peradaban Indonesia akan muncul dari ruang-ruang seperti ini yang insya Allah akan dikawal terus dengan Pak Inaya, dan juga tentu saya minta mohon dengan Pak Indra untuk men-share ilmunya, dan saya akan rapikan untuk recordingnya, kemudian saya akan kirimkan di grup, mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran kita yang kita ulang terus. Saya atas nama penyelenggara dari Fadli Broadcasting School, terima kasih Pak Ina khususnya yang telah memberikan pencerahan bagi kita. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah kita, dan tentunya kita yakin Indonesia akan maju dari pemikiran dan jadi kerja keras dari para perguruan tinggi, akademisi, dan juga Indonesia akan menjadi pelopor yang seperti kita tahu tahun 70, 80 kita pernah menjadi tuan rumah ilmu peradaban di Asia Tenggara. Tapi sekarang kita kalah dengan Malaysia, dengan Brunei, dengan Singapura. Dulu mereka belajar di kita, sekarang kita terpaksa belajar di Malaysia.
Bahkan saya juga akhirnya korban juga Pak. Akhirnya saya harus sekolah ke Malaysia karena saya pikir Indonesia harus juga belajar dengan negara lain. Jadi Pak Indra, terima kasih sharingnya semuanya Bapak Ibu dimanapun dari Aceh sampai Merauke ya. Silakan di-share nanti di grup-grup Bapak Ibu, teman-teman yang mau ikut kegiatan kami yang kedua, ketiga, bisa lebih maksimal dan lebih luas lagi. Saya atas nama penyelenggara Adi Fadi Farud, terima kasih dan saya ucapkan selamat berkarya, selamat menjalankan tugas yang Pak Inayah berikan tadi dan salam sehat. Terima kasih dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum. Mungkin saya minta foto bersama dulu Pak, dibuka semua Pak wajahnya. Terima kasih nih Pak Ade, Pak Inai semuanya. Oke, dalam waktu 1 menit ya. Ini ada 2 set. Oke, 3, 2, 1. Bentar. Ada yang masuk. 3, 2, 1. Slide kedua. 3, 2, 1. Oke. Baik, dari saya cukup sekian dan kita tutup dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih Pak Inai. Sampai jumpa lagi. Nah, Pak Inai. Ya, sampai jumpa. Salam sehat semuanya. Izin pamit Pak. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih sudah hadir. Iya, 2 gini. Cuma nanti ada klasternya.